Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, ya, para pemirsa, demikian juga para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu perang-perang besar yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Ghazwatu Khaybar. Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Khaybar adalah kota yang terletak di sebelah utara kota Madinah, ya. Kalau seorang pergi ke arah utara, kalau di Madinah, arah utara itu menuju ke Mujamma' Malik Fahad, yaitu tempat percetakan Quran, itu arah ke utara. Kebalikan dari arah kiblat, ya. Kalau kita pergi ke arah tempat percetakan Quran, kita terus ke sana, lama-lama akan sampai ke Khaybar. Khaybar terus sampai ke Al-Ula, terus sampai ke Tabuk, ke negeri Syam, ya. Jadi Khaybar terletak di sebelah utara. Adapun jarak dari kota Madinah Khaybar kira-kira 230-an atau 240 km, ya. Tidak begitu jauh, ya. Adapun sebab terjadinya perang Khaybar, ya, karena Khaybar adalah markasnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang diusir dari kota Madinah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik apakah Bani Qainuqa yang diusir dari kota Madinah karena berkhianat. Ketika mereka diusir, mereka pergi ke Khaybar. Demikian juga Bani Nadir, ya, Bani Nadir berikutnya ketika diusir mereka juga lari ke Khaybar. Adapun Bani Quraidah maka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka berkumpul di situ dan mereka melakukan makar dari kota Khaybar. Oleh karenanya ketika Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia radhiyallahu ta'ala anhumul mu'minin, dia dari Bani Nadir, ketika diusir dari kota Madinah, maka dia berangkat menuju ke Khaybar dan dia tinggal di sana, kemudian dia mengatur makar dari sana. Dialah orang-orang Yahudi di Khaybar yang datang ke kota Mekah, kemudian memprovokasi orang-orang Quraisy dan memprovokasi juga kabilah-kabilah Arab yang berada di timur kota Madinah, kabilah Ghatafan dan yang lainnya, untuk menyerang kota Madinah sehingga terjadilah perang Ahzab. Sehingga terjadilah Ghazwatul Ahzab yang datang sekitar 10.000 pasukan kaum musyrikin untuk menghancurkan kota Madinah. Siapa kepala perencanaan semuanya adalah orang-orang Yahudi di Khaybar, orang-orang Yahudi di Khaybar. Oleh karenanya markas mereka ini harus diselesaikan, harus dihentikan. Nah, karena kalau tidak dihentikan mereka akan terus melakukan rencana-rencana buruk dan mereka orang Yahudi orang yang licik. Ya, adalah mereka orang yang licik dan mereka tidak mengenal halal haram kalau antara mereka dengan selain mereka. Oleh karenanya ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kesempatan orang-orang Quraisy lagi melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, sehingga di antara manfaat dari perjanjian Hudaybiyah, maka kaum muslimin istirahat dari musuh besar mereka orang-orang Quraisy, sehingga kaum muslimin bisa fokus untuk menyerang musuh mereka berikutnya, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar. Karena kalau Nabi berperang dengan Khaybar, orang Quraisy tidak akan membantu karena mereka ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan mereka akan meninggalkan orang-orang Yahudi sendirian dalam berperang melawan kaum muslimin. Maka kesempatan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera berangkat menuju Khaybar dengan pasukan para sahabat untuk menyerang kota Khaybar, ya. Disebutkan bahwasanya peristiwa perang Khaybar terjadi setelah Rasulullah SAW pulang dari Ghazwah Dziqarat, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, ketika jagoannya adalah Salamah bin Al-Aqwa, ya. Ketika pulang dari sana setelah 3 hari, ya, Rasulullah SAW berangkat lagi, ya. Kalau kita lihat sejarah Nabi SAW itu tidak berhenti. Rasulullah SAW dari satu perang menuju perang berikutnya, dari kegiatan satu kegiatan berikutnya, baru pulang 3 hari berangkat lagi menuju Khaybar, yaitu di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah, ya. Maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukan, ya. Dan
Allah telah menjanjikan bahwasanya Rasulullah SAW akan menaklukkan Khaybar sebagaimana pendapat para ulama ketika Allah menurunkan surat Al-Fatah, ya, kemudian Allah mengatakan wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah menjanjikan bagi kalian ghanimah yang banyak yang kalian akan mengambilnya, yaitu di Khaybar. Jadi Allah sudah menjanjikan kaum muslimin akan mengalahkan Yahudi di Khaybar. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap pergi menuju Khaybar, dan kali ini Rasulullah SAW tidak melakukan tauriyah. Dua perang yang Rasulullah SAW tidak melakukan tauriyah, yaitu Rasulullah SAW terang-terangan, yaitu perang Khaybar dengan perang Tabuk. Ya. Perang Khaybar dengan perang Tabuk. Ya. Adapun perang Khaybar karena Allah telah menjanjikan bahwasanya kaum muslimin akan menaklukkan kota Khaybar. Jadi Rasulullah SAW tidak perlu sembunyi-sembunyi, terang-terangan kita akan pergi perang melawan Yahudi di Khaybar. Adapun perang Tabuk Rasulullah SAW terang-terangan tidak melakukan tauriyah, tidak melakukan taktik, ya, tapi terang-terangan menuju Tabuk karena untuk perang ke Tabuk butuh persiapan yang matang karena jaraknya 1000-an kilo, ya, atau sekitar 750-an kilo. Belum lagi musuhnya adalah orang Romawi yang sangat hebat, makanya Rasulullah SAW perlu menyampaikan secara serius. Adapun perang-perang yang lain, Rasulullah SAW terkadang hanya memberi isyarat-isyarat, terkadang Rasulullah pergi ke utara kemudian belok ke selatan dalam rangka untuk melakukan trik-trik peperangan. Untuk perang Khaybar dan perang Tabuk, maka Rasulullah SAW terang-terangan bahwasanya mereka kaum muslimin akan berperang melawan Yahudi di Khaybar, ya, dan juga kaum Romawi di Tabuk nanti, ya. Ketika Rasulullah SAW bersiap dengan para sahabat, ya, maka datanglah sebagian orang-orang yang tidak ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah, dan mereka ingin ikut serta bersama Nabi SAW pergi ke Khaybar karena mereka tahu kaum muslimin akan menang sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW menolak keberangkatan mereka bersama Nabi SAW. Kata Allah, "Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna natabi'kum." Maka berkatalah orang-orang yang tidak ikut perang, tidak ikut berangkat dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika kalian akan pergi menuju ghanimah yang kalian ambil itu ke Khaybar, mereka berkata, "Dharuna natabi'kum." Ya Rasulullah, biarkan kami mengikuti kalian. Ya. Yuriduna yubaddilu kalam Allah, qul lan tattabi'una. Katakanlah wahai Muhammad, kalian tidak akan ikut kami, tidak perlu, ya. Tidak perlu. Maka Rasulullah SAW tolak mereka sehingga Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat yang pergi di perjanjian Hudaybiyah sekitar 1.500 sahabat saja untuk berangkat menuju melawan Yahudi Khaybar. Ketika Rasulullah SAW hendak berangkat, maka Rasulullah SAW meminta Abu Talha Al-Ansari untuk mencarikan pemuda atau anak remaja untuk menjadi pembantu Nabi SAW selama keberangkatan di Khaybar. Ya, Rasulullah perlukan ada pembantunya, mungkin mengambil apa, mengambil anu, maka Abu Talha Al-Ansari akhirnya menjadikan Anas radhiyallahu anhu untuk membantu Rasulullah SAW dalam perangnya selama perang ke Khaybar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Talha." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talha, "Iltamis li gulaman min ghilmanikum yakhdimuni hatta akhruja ila Khaybar." Carikanlah bagiku, yaitu anak remaja dari anak-anak yang ada pada kalian untuk membantuku sampai aku pergi ke Khaybar. Maka Abu Talha pun datang, kemudian menggoncengku di belakang. Ketika itu, ana gulamun rohaktul hulum, dan aku adalah seorang remaja yang hampir dewasa, tapi belum dewasa. Fakuntu akhdumu Rasulullah SAW idza nazala. Maka aku membantu Nabi SAW kalau Rasulullah SAW mampir suatu tempat, maka semua keperluan Nabi dibantu oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fakuntu asma'uhu katsiran yaqul. Selama aku membantu Nabi SAW, aku sering mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau minal hammi wal hazan, dari kegelisahan dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dari ketidakmampuan dan kemalasan. Wal bukhli wal jubni, dari sikap pelit dan juga dari sikap pengecut. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, dari utang yang melilit seseorang dan juga dari dikuasai oleh orang-orang, ya. Jadi Rasulullah sering baca doa itu, ya. Dan kita harap kalau Rasulullah sering baca, maka kita lebih utama untuk sering membaca doa tersebut. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni.
wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Rasulullah SAW minta perlindungan dari 8 perkara. Allahumma inna a'udzubika minal hammi, kegelisahan, wal huzni, dari kesedihan, wal ajzi, dari ketidakmampuan, wal kasli, kemalasan, kemudian wal bukhli, dari pelit, wal jubni, dari pengecut, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, dari utang yang melilit, dan juga dari dikuasai oleh orang lain. Summa qadimna Khaybar, kemudian sampai kami tiba di Khaybar. Sebagaimana kita tahu, Abu Talha adalah ayah tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik bapaknya meninggal dalam kondisi kafir, kemudian ibunya Ummu Sulaim akhirnya menikah dengan Abu Talha Al-Ansari, ya. Makanya ketika Nabi suruh Abu Talha cari anak remaja yang bisa membantu Nabi, dia bawa anak tirinya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW pergi ke Khaybar, maka yang ditugaskan untuk mengurusi kota Madinah sebagai pengganti Nabi adalah Siba bin Ghurfutah Al-Ghifari, ya, radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, ya, menuju ke Khaybar, ya, Rasulullah melewati beberapa lokasi, ya. Kemudian Rasulullah SAW berhenti sholat di beberapa tempat, ya. Dan Rasulullah SAW naik di atas himarnya, ya. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Salam bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar fasirna lailan." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar, kami berjalan di malam hari. Faqala rajulun minal qaum li ammi, ya. Maka ada seseorang, ya, berkata kepada pamanku Amir bin Al-Aqwa. Jadi Amir bin Al-Aqwa ini adalah pamannya Salamah. Ada seorang berkata kepada pamanku, "Ya Amir, ala tusmi'una min hunayyatika? Bisakah kau dengarkan kepada kami sebagian syair-syairmu?" Ya. Wa kana Amirun rajulan syairan. Fanazala yahdu bi ashabir Rasul, dan dia adalah seorang yang ahli syair. Maka dia pun melantunkan al-huda, huda yaitu syair untuk membuat semangat onta-onta, semangat dalam bersafar, ya. Dan ini diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Syair-syair dilantunkan ketika dalam perjalanan, ya, sehingga mereka semangat untuk berjalan menaiki tunggangan-tunggangan mereka. Dan di antara rombongan tersebut wa fihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah Amir ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu melantunkan syair, didengar oleh para sahabat dan mereka senang kalau dia melantunkan syair. Dia berkata, "Allahumma laula anta mahtadaina." Ya Allah, kalau bukan karena engkau kami tidak akan dapat hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina. Kami tidak akan bersedekah dan kami tidak akan salat. Faghfir fida'an laka mattaqaina. Ampunilah kami ya Allah, ya, selama kami bertakwa. Wasabbitil aqdama in laqaina. Kokohkanlah kaki-kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh. Wa alqiyan sakinatan alaina. Dan berikanlah ketenangan kepada kami. Inna idza siha bina abaina. Sungguhnya kalau terdengar suara-suara teriakan untuk berperang, kami enggan untuk kabur. Kami akan menyambut seruan tersebut, ya. Ketika dia membacakan syair-syair ini, Rasulullah SAW bertanya, ya, kepada para sahabat, "Man hadzal sa'iq?" atau "Man hadzal hadi?" Siapa yang sedang menantunkan syair ini? Maka para sahabat bertanya, "Amir ibn Al-Aqwa, ya Rasulullah." Amir ibn Al-Aqwa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Yarhamuhullah." Semoga Allah merahmatinya. Subhanallah. Kalau Rasulullah biasa doa begitu, yarhamuhullah, biasanya orang ini akan mati syahid. Para sahabat tahu ini kebiasaan Nabi. Kalau Nabi sudah bilang yarhamuhullah kepada seorang sebelum peperangan, ini orang akan meninggal, akan mati syahid. Ya. Maka seorang ada yang berkata, "Wajabat ya Rasulullah laula amta'tana bihi." Ya Rasulullah, dia akan meninggal dunia, ya. Seandainya engkau maksudnya seandainya dia masih hidup lebih lama agar kami bisa berjalan bersama dia. Mereka para sahabat bahagia bisa jalan sama Amir bin Al-Aqwa. Karena di tengah perjalanan dihibur dengan syair-syair, lantunan-lantunan yang mengingatkan kepada iman, yang buat mereka semangat untuk berjalan menuju peperangan, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mendoakan dia. Rasulullah berkata, "Ghafara laka rabbuk." Semoga Rabbmu mengampuni engkau. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, "Wa mastaghfara Rasulullah SAW li insanin yakhussuhu illa stushhid."
Tidak ada seorang pun yang Rasulullah mendoakan ampunan secara khusus kecuali akan mati syahid. Ya. Fanada Umar bin Khattab wa huwa ala jamalin lahu. Maka Umar pun berkata, dan Umar sedang naik di atas onta. Umar berkata, ya Rasulullah, la matta'tana bi Amir. Ya Rasulullah, seandainya dia masih hidup bisa lebih lama untuk menemani kami dalam perjalanan. Artinya para sahabat tahu ini bakalan meninggal sebentar lagi. Sebentar lagi akan meninggal. Dan benar, Amir termasuk orang yang pertama meninggal dalam perang Khaybar. Amir bin Al-Aqwa. Setelah berjalan menempuh sekitar 240 km, ya, akhirnya para sahabat sudah mendekat di kota Khaybar. Dan mereka tiba di Khaybar di malam hari. Mereka belum masuk kota Khaybar, masih sudah mendekat. Dan mereka akhirnya bermalam. Dan Rasulullah SAW disebutkan kalau tiba di malam hari, Rasulullah SAW tidak akan menyerang tiba-tiba di malam hari. Sampai pagi hari. Kalau pagi hari baru Rasulullah SAW kemudian menyerang dengan tiba-tiba. Orang-orang Yahudi Khaybar tidak tahu, ya. Karena prosesnya cepat. Rasulullah SAW sudah pulang dari perang Ziqarat, kemudian pulang 3 hari langsung berangkat ke Khaybar. Kalaupun ada mata-mata tidak sempat menduga Rasulullah SAW begitu cepat gerakannya, berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari Ziqarat kemudian pindah ke Madinah, kemudian 3 hari sudah berangkat ke Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi Khaybar tidak tahu mereka sedang didatangi oleh kaum muslimin. Di pagi hari Rasulullah SAW salat al-fajr bi ghalas. Rasulullah SAW salat subuh ghalas. Ghalas itu remang-remang, ya. Jadi Rasulullah SAW agak mengakhirkan salatnya di waktu remang-remang. Kemudian Rasulullah SAW naik tunggangannya bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW pun mendatangi Khaybar. Ketika para sahabat akan masuk di Khaybar, kota Khaybar, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, kifu, berhenti dulu. Berhenti dulu. Untuk apa? Untuk berdoa. Ini penting ya ikhwan, ya. Doa itu sangat penting, ya. Maka seorang selalu mengikatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berdoa dengan doa masuk kota, dan kebiasaan Rasulullah kalau masuk kota beliau berdoa dengan doa tersebut. Allahumma rabbas samawati wa ma adlalna. Ya Allah, penguasa langit dan semua yang ada di bawahnya, yang dinaungi oleh langit. Wa rabbal ardina wa ma aqlalna. Ya Allah, penguasa bumi dan apa yang dinaunginya, yang di atasnya. Wa rabbas syayatin wa ma adlalna. Dan ya Allah, engkau penguasa syaitan dan apa yang disesatkan oleh syaitan semuanya dikuasai oleh engkau. Wa rabbar riyahi wa ma azraina. Dan engkau adalah penguasa angin dan apa yang dihembuskan oleh angin. Fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah. Ya, dan ini adalah, dan biasa Rasulullah SAW kalau berdoa beliau bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sini beliau bertawassul dengan rububiyah Allah. Allahumma rabbas samawati wa ma azlalna wa rabbal ardina wa ma aqlalna, kemudian rabbas syayatin wa ma adlalna, kemudian rabbar riyahi wa ma adraina. Setelah itu baru beliau meminta, ya, yaitu Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya para syaitan, Tuhannya angin, ya. Kemudian baru meminta, fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha. Ya Allah, kami mohon kepada engkau kebaikan dari kota ini dan kebaikan dari penghuninya. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada dalam kota ini. Wa na'udzubika min syarriha, dan kami berlindung dari keburukan kota ini. Wa syarri ahliha, dan keburukan penghuni kota ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada dalam kota ini. Aqdimu bismillah, maju bismillah. Ya. Dan Rasulullah SAW kebiasaan beliau kalau masuk setiap kota beliau selalu baca dengan doa ini, ya. Berhenti sebentar berdoa. Ingatkan gantungan hati kepada Allah. Kita enggak tahu masuk suatu tempat apa yang terjadi, wallahu alam, kita enggak tahu. Orang nakal situ, orang jahat, kita enggak tahu. Maka setiap masuk kota hendaknya seorang berdoa dengan doa tadi. Maka kata Anas, fa atainahum hina bazagati syams, ya. Maka kami pun mendatangi mereka ketika matahari terbit. Waqad kharaja yahudu Khaybar ila zura'ihim bimasahihim wa makatilihim, dan mereka sedang baru keluar dari rumah-rumah mereka membawa alat-alat pacul, alat-alat kebun, ya. Alat-alat mengambil korma, ya, alat-alat kebun. Kemudian sebagian mereka mengeluarkan hewan-hewan ternak mereka. Mereka tidak sadar, ya, bahwasanya kaum muslimin sudah dekat dengan mereka. Tatkala mereka keluar, mereka lihat kaum muslimin, mereka pun kaget. Orang Yahudi kaget. Kemudian mereka berteriak, Muhammadun wallah, Muhammadun wal khamis. Muhammad, demi Allah Muhammad telah datang. Muhammad itu al-khamis, dan al-khamis maksudnya adalah pasukan, wal jaish. Wal jaish ya, disebut dengan al-khamis karena pasukan biasanya dibagi menjadi 5 posisi. Ada posisi muqaddimah bagian depan, ada posisi saqo bagian belakang, ada posisi maimanah sebelah kanan, pasukan sebelah kiri, maisarah dan al-qalb. Jadi orang-orang Yahudi menyebut pasukan atau
dengan Al-Khamis. Al-Khamis maksudnya 5, karena pasukan itu dibagi menjadi 5 posisi. Pasukan bagian depan, pasukan bagian belakang, pasukan bagian kanan, pasukan bagian kiri, Maisarah dan Al-Qalb, bagian tengah. Maka mereka pun kabur, masuk ke benteng-benteng mereka. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka kabur, Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Khaybar akan kalah. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzirin. Sungguhnya kami kalau sudah singgah di pelataran suatu kaum, maka akan buruk pagi orang-orang yang telah diperingatkan. Pagi ini mereka akan menimpa keburukan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khaybar secara geografis terbagi menjadi 2 lokasi ya. Setengah lokasi, separohnya terdiri atas 2 wilayah namanya Natat dan Shiq. Natat dan Shiq ini satu wilayah setengah dari Khaybar. Khaybar yang kedua, setengah yang lainnya disebut dengan Al-Qutaibah. Al-Qutaibah. Di posisi yang pertama, daerah Natat dan Shiq, ini ada sekitar 5 benteng besar. 5 benteng besar. Kemudian di daerah Al-Qutaibah ada 3 benteng besar. Jadi ada 8 benteng yang harus ditaklukkan oleh Nabi SAW dalam perang Khaybar. Ya. Tetapi Rasulullah SAW mulai dari daerah Natat, kemudian Shiq, baru kemudian ke arah Al-Qutaibah. Begitu metode peperangan Nabi SAW dari satu benteng ke benteng berikutnya. Jadi Yahudi punya 8 benteng dan menunjukkan memang Khaybar adalah markas mereka. Saya qadarullah waktu ke Khaybar juga sempat lewat benteng Yahudi ya. Cuma masih ada bentengnya, kemudian saya mau masuk dengan seorang kawan. Rupanya dilarang, kita nggak tahu karena kebetulan kita lewat pengen masuk aja, ternyata dilarang. Akhirnya kita pergi ya, sebelum datang polisi menegur. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di daerah Natat dan Shiq ada beberapa benteng terkenal. Benteng pertama namanya Benteng Naim, benteng kedua namanya Benteng Sa'ad bin Mu'adz, benteng ketiga namanya Qal'atuz Zubair, benteng keempat namanya Benteng Ubay, benteng keenam namanya benteng kelima namanya Benteng An-Nazar. Ya. Adapun 3 yang pertama yaitu Benteng Naim, Benteng Sa'ad bin Mu'adz dan Benteng Qal'atuz Zubair berada di daerah Natat. Kemudian benteng yang Ubay dan Nazar berada di Shiq ya. Jadi Natat, Shiq, Natat ada 3 benteng, Shiq ada daerah Shiq ada 2 benteng. Adapun yang daerah kedua ya, setengahnya lagi Khaybar yaitu Qutaibah. Al-Qutaibah ada 3 benteng yaitu Benteng Al-Qamus, kemudian Benteng Al-Watih dan Benteng As-Sulalim. Mulailah peperangan terjadi, maka pertama yang didatangi oleh pasukan kaum muslimin adalah Benteng Naim, Hisn Naim. Maka keluarlah pimpinan dari orang-orang Yahudi di situ menantang duel. Ini kebiasaan dahulu mereka sebelum perang duel dulu ya. Maka keluarlah seorang Yahudi yang bernama Marhab. Dialah rajanya orang Yahudi di situ. Maka kharaja maliku Marhabun yakhturu bi sayfihi. Maka dia pun keluar sambil dia goyang-goyangan pedangnya, nantang ya. Sambil dengan sombongnya dia berkata, "Qad alimat Khaybaru anni marhabu." Sungguhnya kota Khaybar telah tahu siapa ini. Saya adalah Marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu. Aku adalah orang yang jagoan dalam menggunakan pedang. Batalun mujarrabu. Aku adalah jagoan yang telah terbukti. Idzil hurubu aqbalat talahabu. Kalau perang sudah datang, maka perang akan menyala-nyala dengan kehadiranku ya. Maka yang menyambut tantangan tersebut adalah Amir ibn al-Aqwa. Omnya atau pamannya Salamah yang tadi kita sebutkan Rasulullah mendoakan bagi dia ghafara laka rabbuk, yang para sahabat ngerti bahwasanya kalau Nabi sudah mendoakan dengan doa khusus semoga Allah mengampunimu, biasanya orang ini mati syahid. Dan benar dia yang pertama kali mati syahid, termasuk orang pertama mati syahid dalam perang Khaybar. Maka Amir pun maju dan dia pun berkata, menjawab lantunan syair yang disebutkan oleh Marhab. Dia mengatakan, qad alimat Khaybaru anni amiru syakis silahi batalun mughamiru. Ya, Khaybar tahu saya adalah Amir dan aku juga penggunaan pedang yang hebat dan aku juga jagoan yang masuk dalam hal-hal yang berbahaya. Jadi dia pun menantang, sama menyambut tantangannya Marhab. Maka kemudian berduelah mereka berdua, Marhab dengan Amir bin Aqwa. Akhirnya terjadilah saling memukul dengan pedangnya. Marhab ketika memukul dengan pedangnya, maka pedangnya mengenai perisainya Amir, pedangnya masuk di perisainya Amir, maka Amir pun menggunakan pedangnya untuk memukul bagian bawah, bagian
betisnya Marhab, namun Marhab menghindar, dia pukul dengan kuat, saking kuatnya dia pukul, rupanya pedangnya kembali mengenai lututnya sendiri. Akhirnya dia meninggal gara-gara hal tersebut, yaitu senjatanya balik. Yang mungkin dia pukul saking kuat, ketusuk, karena disebutkan bahwasanya pedangnya yang dia pegang tidak terlalu panjang, sehingga dia pukul saking kuatnya, ternyata si Marhab menghindar, kembali ke lututnya, dari situ kemudian dia pun meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Amir bin al-Aqwa meninggal dunia, maka sebagian dari sahabat Nabi ada yang berkomentar, batala amalu Amir. Amir gugur amalannya. Dia telah membunuh dirinya sendiri. Maka Salamah datang kepada Nabi SAW. Kata Salamah, wa ana abki. Fa'ataitu Rasulullah SAW wa ana abki. Aku pun datang kepada Nabi SAW, aku pun menangis. Faqultu ya Rasulullah, batala amalu Amir. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan Amir sia-sia karena dia membunuh dirinya sendiri tanpa sengaja? Maka Rasulullah SAW berkata, man qala dzalik? Siapa yang bilang demikian? Qala unasu min ashabika. Kata Salamah bin Aqwa, ada sebagian sahabatmu yang mengatakan demikian. Kata Rasulullah SAW, kadzaba man qala dzalik. Dusta orang yang mengatakan demikian. Tidak benar perkataan orang yang mengatakan demikian. Innalahu la ajrain. Sungguhnya dia mendapatkan 2 pahala. Wa jama'a baina isbu'aihi. Kemudian Rasulullah menggabungkan 2 jarinya. Kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan 2 pahala. Innahu la jahidun mujahid. Dia mendapat 2 pahala. Pertama, pahala jihad dan pahala kesulitan yang dia hadapi. Dia kesulitan melawan Marhab tidak mudah. Marhab sangat jago. Maka dia mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ketika berperang di benteng Naim ini, Husn Naim, ya, mereka menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat, berat, ya. Dan ini benteng yang pertama. Kemudian ada juga sahabat yang lain meninggal, ya. Dibunuh juga oleh Marhab. Marhab juga membunuh sahabat yang kedua, namanya Mahmud ibnu Maslamah. Ya, ketika dia berusaha masuk dalam benteng, maka Marhab melemparkan roha. Roha itu alat untuk batu yang terbuat untuk menggiling gandum, maka dilemparkan mengenai Mahmud bin Maslam, akhirnya meninggal juga radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian orang-orang Yahudi masuk dalam benteng mereka dan sulit untuk melawan mereka karena mereka menyerang dari benteng, ya. Maka Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berperang. Maka Abu Bakar As-Siddiq memimpin peperangan, kemudian berperang dengan pertarungan yang luar biasa. Tetapi ketika selesai mungkin sore hari atau menjelang maghrib, ya, ternyata tidak berhasil menaklukkan benteng Naim. Hari berikutnya Rasulullah SAW memberikan bendera peperangan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa tahu ada perubahan hari kedua. Maka Umar berperang dengan peperangan yang hebat, ya, namun di akhir peperangan tidak berhasil untuk menaklukkan benteng tersebut. Sampai 9 hari Rasulullah SAW berusaha menaklukkan benteng tersebut. Para sahabat tidak mampu karena orang Yahudi masuk dalam benteng mereka dan mereka menyerang dari luar, dan mereka ada Marhab sang jagoan, ya. 9 hari mereka berusaha dan tidak mampu. Akhirnya pada malam ke-10 setelah 9 hari berperang tidak menang-menang, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu la yarji'u hatta yuftaha lahu. Kata Nabi SAW, besok saya akan berikan bendera peperangan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga mencintainya, Rasulullah SAW juga mencintainya, dan dia tidak akan balik dari peperangan kecuali dia menang. Dia pasti menang. Ketika Nabi mengucapkan perkataan tersebut, ini besok menang berarti tanggal 10, hari ke-10 setelah peperangan. Ini mengatakan besok yang pimpin orang tersebut mendapat predikat luar biasa, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, dan lelaki tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah memberi predikat orang ini, sahabat tidak ada yang tahu siapa maksudnya, maka semua orang semangat, pingin dapat bendera tersebut. Kata Umar bin Khattab, perhatikan, ma ahbabtul imarata ila yauma idzin, aku tidak ingin jadi pemimpin kecuali pada hari itu. Aku ingin menjadi orang yang memegang bendera tersebut. Aku ingin mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fatasawartulah, maka aku berusaha menunjukkan diriku agar Rasulullah memberikan bendera tersebut kepada
kepada Umar. Kata Umar, raja'a an ud'alaha. Aku harap Rasulullah panggil Umar, pegang ini bendera. Ternyata tidak. Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu juga berkata, wa ana fi man tatawala laha, dan aku juga termasuk sahabat yang pingin dapat bendera, nampakkan wajah di hadapan Nabi supaya Nabi kasih bendera peperangan tersebut. Malam itu, fabatan nasu yadukuna lailatum ayyuhum yu'taha. Jadi buah bibir di kalangan para sahabat. Siapa sih besok yang dapat bendera tersebut? Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah. Ketika tiba pagi hari, semua sahabat datang cepat-cepat kepada Nabi. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua orang ingin dapat bendera tersebut. Ingat ya, mereka bukan ingin tampil jadi pemimpin, bukan. Tetapi karena ada janji Nabi, orang ini dicintai oleh Allah Rasul yang pertama. Kemudian menang kemenangan melalui tangannya. Maka semua sahabat kulluhum yarju an yu'taha. Semua ingin diberikan bendera peperangan tersebut. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ali yang tidak datang malah dicari. Itu namanya, kalau namanya rezeki ya meskipun berhalangan, kalau dapat ya dapat ya. Maka Ali di mana Rasulullah cari? Faqila, maka dikatakan huwa ya Rasulullah yashtaqi ainaihi. Ya Rasulullah, matanya sakit ya Rasulullah. Fa arsalu ilaihi, maka Rasulullah bilang datangkan dia. Faja'a bihi Muhammad bin Maslamah yaquduhu. Ali rupanya mata sakit enggak bisa melihat, maka dituntun oleh Muhammad bin Maslamah. Sampai datang kepada Nabi enggak bisa. Matanya mungkin bengkak ya, disebutkan bengkak sehingga dia tidak bisa melihat dengan baik, dituntun oleh Muhammad bin Maslamah. Bagaimana orang matanya sakit begini susah enggak bisa melihat, disuruh jadi pemimpin perang. Wa bihi ramat. Ramat itu bengkak, matanya bengkak ya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Maka Rasulullah SAW meludah ya di kedua mata Ali bin Abi Thalib, pada alahu, dan Rasulullah berdoa, fabara'a hatta ka'allam yakum bihi waj'un. Maka Ali bin Abi Thalib sembuh dari penyakit matanya dengan kesembuhan yang luar biasa, seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Itu maksudnya enggak ada bekas-bekas bengkak, enggak ada bekas-bekas merah, langsung sembuh total, seakan-akan ka'allam yakum bihi waj'un, seakan-akan tidak ada sakitnya sama sekali. Fa'atahu rayah, maka Rasulullah SAW memberikan bendera kepada dia. Subhanallah, kalau orang tadi saya katakan sudah dapat rezeki, sudah catat rezekinya, mau enggak berhalangan datang rezeki tersebut. Setelah dikasih bendera, Ali berkata, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana." Ya Rasulullah, aku perangi mereka sampai mereka seperti kita, itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ali bertanya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, "Unfuz ala rislik," ya. Yaitu berjalan engkau ya dengan tenang ya. Hatta tanzila bisahatim, sampai kau berada di pelataran mereka, pelataran benteng mereka. Summa du'uhu ila Islam, kalau kau sebelum menyerang seru mereka kepada Islam. Masuklah Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fihi, dan kabarkan bahwasanya apa hak Allah kepada kalian harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, seandainya Allah beri petunjuk kepada engkau, beri petunjuk kepada salah seorang dari mereka dengan sebab engkau, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am, maka itu lebih baik bagi engkau daripada kau memiliki unta merah. Unta merah adalah harta yang paling mewah saat itu ya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan ada orang dapat hidayah itu luar biasa pahalamu. Akhirnya Rasulullah Ali bin Abi Thalib berjalan, kemudian dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak beriman. Maka keluarlah marhab. Hari ke-10 keluar lagi marhab ya. Hari pertama dia sudah membunuh 2 orang. Hari ke-10 dia keluar lagi dengan kekuatan yang prima. Maka dia tantang Ali bin Abi Thalib, dia tantang kaum muslimin ya. Sambil bersyair dia berkata, "Qad alimat Khaybaru anni marhabu." Khaybar semua sudah tahu siapa saya ini marhab. "Syakis silahi batalun mujarrabu." Aku adalah jagoan yang pandai menggunakan pedang, dan aku adalah jagoan yang terbukti. "Idzil hurubu aqbalat talahabu." Kalau perang sudah dimulai maka akan menyala perang tersebut. Kalau aku hadir dalam perang tersebut. Maka Ali yang datang maju menyambut tantangan marhab. Maka Ali juga mengucapkan syair dengan syair yang juga tidak kalah hebat. Maka Ali berkata, "Ana alladhi samatni ummi Haidara, kalayfi ghabatin karihil manzara, ufihimu bisa'i kayla sandara." Artinya apa kata Ali? "Ana alladhi samatni ummi Haidar." Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Haidar maksudnya singa. Karena ketika Ali bin Abi Thalib lahir, ibunya menamakan dia dengan Asad, yaitu singa. Tetapi ketika bapaknya Thalib
Abu Talib datang, Abu Talib tidak setuju sehingga Abu Talib menamakan Ali dengan Ali. Tapi ibunya menamakannya dengan Asad atau Haidarah. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana alladhi samatni ummi Haidarah." Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Jangan macam-macam kau marhab. Aku ini singa, ya. Kalaisi ghabatin karihil manzar. Aku seperti singa yang menakutkan di tengah hutan. Ufihimu bisa'i kaila sandar. Aku akan habisi engkau dengan hantaman yang akan menghabiskan engkau. Jadi Ali berjanji kau akan mati, ya. Marhab. Maka kemudian mereka maju bertempur. Maka Ali pun menghantam Marhab, maka dihantam di kepalanya, maka dia pun bunuh Marhab, ya. Maka ketika itu akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin berhasil menguasai benteng Naim. Baru benteng pertama, masih ada 7 benteng lagi, ya. Masih ada 7 benteng lagi, ya. Setelah Marhab tewas, muncul saudaranya namanya Yasir. Saudaranya Marhab keluar kemudian menantang duel, ya. Dan ini masih di peristiwa benteng Naim. Keluar kemudian menantang duel. Man yubari, siapa yang melawan aku? Siapa yang berduel melawanku? Maka keluarlah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam anaknya Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Sofiyah bintu Abdul Muttalib tantenya Nabi. Kakek Nabi kan Abdul Muttalib. Nabi kan bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Zubair bin Awam, ibunya Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Jadi Zubair adalah sepupunya Nabi SAW. Ketika itu, ibunya Sofiyah hadir dalam peperangan tersebut. Melihat anaknya maju perang, dia khawatir juga. Zubair maju, ini sepupu Nabi SAW. Maka Sofiyah bintu Abdul Muttalib, bibi Nabi SAW, tante Nabi SAW, berkata kepada Nabi, "Yuqtalu ibni ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, anakku akan terbunuh. Ini orang jago, ya, saudaranya Marhab. Kata Rasulullah SAW, "Bal ibnuki yaqtuluhu insyaallah." Insyaallah anakmu Zubair akan membunuh orang tersebut. Maka duel akhirnya Zubair bin Awam pun membunuh Yasir, saudaranya Marhab. Ya. Subhanallah, di antara pasukan kaum muslimin ada seorang laki yang ikut dan dia hebat dalam berperang, tapi Nabi SAW mengatakan innahu min ahlin nar, dia penghuni neraka jahanam. Ini terjadi juga di perang Uhud. Ada seorang yang bunuh diri akhirnya berperang dengan hebat. Kalau nggak salah namanya Qasman, kemudian meninggal dengan mati bunuh diri. Ada juga seorang di perang Khaybar pun demikian. Ya. Keluarlah salah seorang di kaum muslimin dan dia berperang dengan perang yang sangat hebat. Fa'ujiba bihi sahabat kagum melihat orang ini berperang radhiyallahu anhum. Tapi Rasulullah SAW berkomentar innahu min ahlin nar. Sungguhnya dia dari penghuni neraka jahanam. Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau berkata, "Syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar." Aku ikut serta dalam perang Khaybar. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin mimman ma'ahu yadda'il Islam. Ada seorang yang ikut bersama Nabi, dia ngaku orang Islam, tapi Islamnya ternyata enggak beres. Rasulullah berkata, "Hada min ahlin nar." Ini penghuni neraka jahanam. Tatkala dia masuk dalam pertempuran, maka dia bertempur dengan hebat. Sampai hatta kasrat bihil jiraha, sampai lukanya banyak sekali. Ya. Fa'athbatathu, lukanya yang banyak tersebut membuat dia tidak bisa lagi maju untuk bertempur. Ya. Sampai orang-orang agak ragu mendengar Nabi bilang dia penghuni neraka jahanam, sebagaimana penghuni neraka jahanam, sementara dia berperang dengan luar biasa seperti ini. Ya. Ketika itu dia sudah tidak kuasa menahan rasa sakit yang dia rasakan, karena lukanya sangat berat, sudah bisa bertempur lagi, sudah enggak kuat, ya. Luka mungkin banyak sekali. Fa'ahwa biyadi ila kinanati, maka dia pun mengambil dari tempat anak-anak panahnya. Fastakhraja minha sahman fanahara biha nafsahu, maka dia pun mengambil anak panah, kemudian dia membunuh dirinya, yaitu dia bagian anak panah kan tajam bagian depannya, maka dia pun memotong lehernya agar cepat mati, ya. Maka para sahabat kaget melihat lelaki tersebut, bagaimana dia mati bunuh diri. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sadaqallahu hadisak." Benar apa yang kau ucapkan ya Rasulullah. Qad intahara fulan faqatala nafsahu, dia telah bunuh diri, telah membunuh dirinya sendiri. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kum fa'adzin." Ya Bilal, berdiri dan azanlah. Kemudian Nabi berkata, "Innahu la yadkhulul jannata illa mu'min." Tidak ada yang masuk surga kecuali orang mukmin. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Sungguh Allah menolong agama ini dengan seorang yang fajir. Ini orang, dia fajir, tapi kefajirannya
membantu kaum muslimin, dia perang, ya, meskipun akhirnya matinya seperti itu, mati bunuh diri. Tapi kata Nabi, Innallaha la yansuru hadzal din birrajulil fajir. Sungguhnya Allah menolong agama dengan seorang yang fajir. Ya. Terkadang Allah menolong agama dengan seorang kafir seperti Abu Talib. Abu Talib kafir, tapi membantu agama Islam, membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menaklukkan benteng Naim ini berat, ya. Sehingga banyak sahabat yang terluka, ya. Di antaranya Yazid bin Abi Ubaid berkata, "Ra'aitu athara darbatin fi saqi Salamah." Aku melihat bekas luka di kakinya Salamah bin Aqwa. Maka aku berkata, "Ya Aba Muslim, ma hadhihi darbah?" Aku bertanya, ini bekas luka apa ini? Mungkin bekas pedang di kakinya, ya. Maka Salamah berkata, "Hadhihi darbatun asabatha yauma Khaybar." Ini hantaman yang mengenai kakiku ketika perang Khaybar. Faqala an-nas usiba Salamah. Orang-orang pun berkata, Salamah sudah kena musibah, terpotong kakinya, terluka, itu robek besar. Fa utiya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun dibawa oleh para sahabat ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanafatha fi thalatha nafasat. Maka Nabi pun meniup lukaku 3 kali. Ya. Famashtakaitu hatta sa'ah. Setelah Nabi tiup kakiku tersebut, aku tidak pernah merasakan sakit pada bekas tiupan Nabi ini sampai saat ini, ya. Taib, intinya setelah perjuangan luar biasa 10 hari, akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng Naim. Setelah itu mereka menuju kepada benteng kedua, yaitu benteng Sa'ad bin Mu'adz. Benteng Sa'ad ini nama-nama benteng, terkadang ada nama benteng dan nama orang. Benteng Sa'ad bin Mu'adz, ya. Benteng ini juga benteng yang sangat kuat setelah benteng Naim. Orang Yahudi yang tahu mereka akan kalah dari ketika benteng An-Naim, benteng Naim mulai kelihatan akan kalah, mereka kabur. Mereka kabur keluar dari benteng, kemudian mereka kabur ke benteng berikutnya. Itu benteng Sa'ad bin Mu'adz. Pada hari berikutnya maka Rasulullah SAW memberikan bendera peperangan kepada Al-Hubab bin Al-Munzir. Al-Hubab bin Al-Munzir. Maka para sahabat berperang untuk menaklukkan benteng tersebut selama 3 hari. Ya, berperang selama 3 hari. Ketika dalam musim peperangan di Khaybar, ya, para sahabat mengalami rasa lapar yang luar biasa. Ya, mungkin persediaan makanan kurang. Karena perangnya rupanya alot, tidak gampang. Bukan perang sehari selesai. Seperti perang Uhud atau perang Badar. Tidak, ini perang sampai 10 hari, tambah lagi 3 hari, 13 hari. Persediaan makanan terbatas. Makan di mana, ya? Maka para sahabat kelaparan. Ya. Dan para sahabat sempat membawa humur, yaitu keledai yang jinak, ya, keledai negeri. Ya. Keledai ada 2, namanya al-humur al-wahsiyah dan al-humur al-ansiyah. Ya. Adapun al-humur al-wahsiyah, keledai-keledai yang liar, di antaranya kuda zebra, itu keledai namanya al-humur al-wahsiyah, itu halal dimakan. Tapi keledai dongki yang sering dinaikin itu haram. Namun sebelumnya halal. Kapan diharamkan? Ketika dalam perang Khaybar. Mereka membawa himar-himar tersebut, dongki-dongki tersebut, keledai tersebut. Mereka sembelih, saking laparnya mereka sembelih. Kemudian mereka nyalakan api. Kemudian mereka pasang kudur, yaitu kidar, yaitu panci. Kemudian dagingnya dimasakkan, ya. Ketika sudah masak dan mereka dalam kondisi sangat lapar, tiba-tiba Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan bahwasanya haram makan daging keledai negeri. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk memberi pengumuman kepada seluruh sahabat yang sudah menunggu siap makan, lagi kelaparan siap makan, tiba-tiba disuruh tumpahkan. Kata Rasulullah SAW, tumpahkan semua kidir-kidir, tumpahkan seluruh panci-panci tersebut. Ya. Maka ketika hari itu harrama alaihim aidan luhumal bighal. Rasulullah SAW mengharamkan sejak hari itu. Ada aturan baru yang datang, tidak boleh makan daging keledai negeri, tidak boleh makan daging hewan begal, ya. Kemudian tidak boleh makan setiap burung yang memiliki kuku yang tajam, ya. Dan beberapa hal yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Asabatna maja'atun yauma Khaybar." Ketika perang Khaybar kami mengalami rasa lapar yang amat sangat. Fanaharnaha, kami pun menyembelih himar-himar kami. Wa nahnu ma'a Rasulillah, dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asabna lil qaumi humran
kharijatan minal Madinah. Ketika kami sedang keluar dari Madinah menuju Khaybar, ada beberapa himar kami dapati, kami bawa. Fanaharnaha, kami sembelih. Fa inna qudurun la tagli, kemudian kami masak. Ketika itu kompor sudah mendidih, artinya siap dimakan. Idnada munadir Rasul, tiba-tiba ada seorang tukang memberi pengumuman, utusan Rasulullah SAW dengan berteriak, anikfa'ul qudura wa la tat'amu min luhumil humuri syai'an. Tumpahkan semua panci-panci dan tidak boleh sedikit pun kalian makan dari daging keledai. Subhanallah. Padahal apa kata para sahabat? Amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghusl Khaybar an nulqil humur al-ahliyah ni'atan. Ya. Itu Rasulullah sallallahu wa nadijatan. Rasulullah sallallahu menyuruh agar kita menumpahkan semua daging himar yang sudah masak maupun belum masak semua dibuang. Ya, dan Rasulullah tidak pernah menyuruh kami untuk makan kembali. Tapi ingin saya sampaikan, namanya Allah ingin menguji ya. Seandainya diharamkan sejak awal, ya lebih mudah. Tetapi ternyata Allah haramkan ketika sudah masak. Ini ujian berat. Lagi lapar, sudah sembelih, sudah semangat, lagi kelaparan, bukan lapar biasa. Asobat nama ja, itu kami ditimpa dengan kelaparan. Sudah belasan hari tidak ada makanan, susah. Sampai nyembelih sudah dipotong semua, ditungguin, sudah masak, tinggal makan, tahu-tahu haram. Coba haram dari awal. Tapi demikian Allah kasih ujian, mau diapain? Ujiannya dipilih waktu yang tepat untuk menguji iman para sahabat. Ya. Ya. Akhirnya dibuanglah semua daging-daging himar tersebut. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan juga di perang Khaybar Rasulullah SAW mengharamkan mut'atin nisa, mengharamkan nikah mut'ah. Tapi ini dikritiki oleh banyak ulama, dikritiki oleh Ibnu Hajar, dikritiki oleh Ibnu Katsir, dikritiki oleh gurunya Al-Mizzi karena riwayat tentang Rasulullah pernah mengizinkan nikah mut'ah itu bukan di Khaybar tapi di Fatu Makkah. Sempat Rasulullah SAW izinkan, kemudian Rasulullah haramkan. Rasulullah haramkan dan tidak pernah kembali lagi penghalalannya ya. Dan itu kondisi ketika itu kondisi sulit, para sahabat banyak yang pergi, kemudian mereka membutuhkan untuk berhubungan dengan wanita sehingga Rasulullah SAW sempat membolehkan nikah mut'ah sebentar, kemudian Rasulullah SAW haramkan dan tidak pernah lagi dibolehkan. Baik, di antara hal yang menunjukkan mereka kelaparan, apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ya. Kata Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, "Kunna muhafirin qasra Khaybar." Kami bersama Nabi sedang mengepung satu benteng di Khaybar. Farama insanun bijirabin fihi syaham. Tiba-tiba ada seorang melemparkan satu kantong isinya daging atau makanan. Lempar, semua kelaparan. Fanazautu li akhudha, maka aku pun loncat ingin ambil. Faltafattu fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia lempar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastahyaitu minhu, aku malu. Saking laparnya aku mau ambil di luar. Tahu-tahu orang itu lempar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Rasulullah sallallahu mubtasiman, Rasulullah sallallahu tertawa melihatku ya. Kemudian Rasulullah sallallahu berdoa, Allahumma innaka qad arafta halahum. Rasulullah berdoa, ya Allah, sungguhnya kau tahu bagaimana kondisi para sahabatku. Wa an laysat bihim quwwah, mereka tidak punya kekuatan, kelaparan, bagaimana mau perang kelaparan. Wa an laysa bi yadi syai'un u'tihim iya, dan aku tidak miliki apa-apa ya Allah untuk aku berikan kepada mereka. Fafta alaihim a'dhama husuniha anhum ghina'an wa aktsaraha ta'aman wa wadakan. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Allah, menangkanlah mereka agar mereka menguasai benteng yang ada di situ, benteng yang paling kaya, yang paling banyak persediaan makanannya, yang paling banyak makanannya, paling banyak dagingnya. Maka akhirnya para sahabat setelah 3 hari berhasil menaklukkan benteng Sa'ab bin Mu'az. Dan benteng tersebutlah benteng yang paling banyak persediaan makanannya. Rupanya ada hikmahnya, Allah menjadikan mereka lapar, sudah masak disuruh buang. Ternyata setelah itu mereka dapat kenikmatan luar biasa, mendapatkan benteng yang makanannya paling banyak. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, namanya makanan itu enak kalau seorang lapar. Kalau enggak lapar, udah kenyang, makanan selezat apapun rasanya enggak enak ya. Namanya minum itu sangat lezat kalau orang kehausan, kalau enggak haus minum enggak lezat ya. Namanya tidur itu enak kalau benar-benar letih. Justru disitulah kenikmatan tidur. Kalau orang tidak letih, tidur kurang enak. Makanya Allah alam mereka diuji oleh Allah dengan kelaparan yang luar biasa ya, sampai sebagian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh tentang apa yang mereka rasakan, sampai Rasulullah SAW berdoa
Rasulullah juga mengatakan, "Innallaha sayatikum birizqin huwa ahallu min dza wa atyabu min dza." Sungguhnya Allah akan mendatangkan kalian rezeki yang lebih baik daripada ini. Dan ternyata benar, setelah itu mereka menaklukkan benteng Sa'ab ibn Mu'ad, ya. Setelah orang Yahudi dikalahkan di benteng Sa'ab bin Mu'ad, mereka kabur ke benteng berikutnya. Benteng ketiga yaitu Qal'atu Zubair. Qal'atu Zubair, dan ini benteng yang sangat kokoh, letaknya di puncak sebuah bukit atau sebuah gunung, ya. Maka kaum muslimin pun mengepung benteng tersebut selama 3 hari. Namun mereka tetap bertahan kuat, ya. Kemudian ternyata ada seorang dari Yahudi, lelaki, dia datang, namanya Ghazzar, ya. Dia berkata, "Ya Abul Qasim." Dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Abul Qasim." Abul Qasim maksudnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kunyahnya Abul Qasim. "Ya Abul Qasim, tu'amminuni ala an adullaka ala ma tastarihu min ahli Natat wa takhruju ila ahli Syiq." Wahai Abul Qasim, kau percaya kepadaku, aku akan tunjukkan kepada engkau suatu trik yang membuat kau akan selesai dari ahlu Natat. Natat saya katakan tadi, Natat ada 3 benteng tadi, ya. Hisan Naim sudah Rasulullah kalahkan. Kemudian Sa'ab bin Mu'adz juga sudah dikalahkan. Ini benteng ketiga di kota di bagian Natat, yaitu Qal'at Zubair. Setelah itu baru pergi ke ahli Syiq. Ahli Syiq tadi ada 2 benteng yang lain. Maka Yahudi berkata, "Ya Abul Qasim, maukah aku tunjukkan kau sesuatu sehingga kau sudah selesai? Yang daerah Natat kau sudah selesai, tinggal kau pergi ke Syiq." Maka Rasulullah SAW mengamankan orang ini. Ya, orang ini jangan diganggu, diamankan dirinya, hartanya dijaga. Maka orang ini berkata, Yahudi, ya, dia berkhianat dari Yahudi untuk membela Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Abul Qasim, wahai Muhammad, seandainya kau betah sini sebulan untuk mengepung mereka, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Mereka akan kuat terus. Kenapa? Karena mereka punya sumber air di bawah. Ada sumber air yang benteng tersebut nyambung ke suatu sumber air. Jadi mereka kalau di sana mereka tinggal ambil sehingga mereka ada sumber air minum terus. Ya, mereka keluar malam hari, kalian sedang tidur, mereka keluar ngambil air, dibawa ke benteng. Ada mestinya lubang atau apa yang nyambung ke sumber air, ya. Caranya supaya mereka bisa kalah, kau tutup itu sumber air. Ya, tutup sumber air. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk memutuskan saluran yang menyambung antara mereka dengan benteng mereka dengan sumber air tersebut. Ya. Tatkala mereka tahu mereka sudah tidak punya sumber air lagi, akhirnya mereka keluar dari benteng tersebut dan kemudian mereka berperang dengan peperangan nekat orang Yahudi dan akhirnya mereka pun kalah dan Rasulullah akhirnya menguasai benteng tersebut, ya. Baik, kita selesai dari Natat. InsyaAllah kita lanjutkan lagi. Ya, masih ada baru 3 benteng, masih ada 5 benteng. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kajian berikutnya. InsyaAllah dalam perang Khaybar belum selesai. Sampai di sini saja apa yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah dan kita masih dalam perang Khaybar. Pada pertemuan lalu telah kita mulai pembahasan yang pertama dan telah kita jelaskan bahwasanya Khaybar terdiri atas 2 bagian, ya. Adapun setengahnya yang terdiri atas 2 wilayah, yaitu Natat dan Asyiq. Adapun Natat, ya, di situ ada benteng Naim, kemudian benteng Sa'ab dan benteng Qal'ah Zubair. Dan 3 benteng ini sebagaimana pertemuan lalu telah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagian dari Syiq, yaitu 2 benteng, benteng Ubay dan benteng Nazar. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ke wilayah kedua di Khaybar. Di situ ada 3 benteng, benteng Al-Qamus dan benteng Al-Waqih.
dan benteng As-Sulalim ya. Adapun daerah Natat yaitu benteng Naim, kemudian benteng Sa'ab dan benteng Qal'at Az-Zubair telah selesai dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi masuk kepada daerah Syik. Di situ ada benteng Ubay dan juga ada benteng An-Nazar ya. Maka Rasulullah SAW pun beranjak menuju ke daerah Syik ya, masuk kepada benteng yang keempat ya. Maka terjadilah peperangan ya. Kemudian salah seorang dari mereka dari Yahudi keluar dan menantang duel kepada kaum muslimin, maka akhirnya disambut oleh seorang sahabat bernama Al-Hubab Ibnul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Al-Hubab pun membunuh Yahudi tersebut. Kemudian muncul lagi orang kedua dari Yahudi, kemudian berkata, "Man yubariz? Siapa yang mau berduel denganku?" Maka keluarlah Abu Dujana Simak bin Kharashah. Dialah pahlawan yang masyhur dalam perang Uhud ketika dia memakai sorban berwarna merah ya. Sebagaimana telah masyhur ceritanya sebelumnya telah kita sampaikan. Maka disambut oleh Abu Dujana radhiyallahu taala anhu dan akhirnya dia pun berhasil membunuh lelaki Yahudi tersebut. Ya, ketika itu akhirnya Abu Dujana pun masuk ke dalam benteng, kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Maka terjadi peperangan dalam benteng. Akhirnya orang-orang Yahudi pun kabur dari benteng tersebut, dari benteng Ubay ya. Kemudian mereka pun masuk ke benteng berikutnya yang ada di Syik, yaitu benteng An-Nazar. Benteng Nazar. Benteng Nazar itu benteng yang terakhir yang ada di Syik, itu benteng kelima. Adalah benteng yang paling kokoh yang ada di daerah situ ya. Dan orang-orang Yahudi seakan-akan yakin bahwasanya kaum muslimin tidak akan bisa menembus benteng tersebut, tidak akan mungkin bisa masuk dalam benteng tersebut. Maka karena benteng tersebut begitu kokoh, maka orang Yahudi mulailah mereka memanahi kaum muslimin dari atas ya, dan ini sulit melawan suatu kaum yang mereka bersembunyi di balik benteng dan bentengnya tidak bisa ditembusi. Maka mereka pun menyerang Nabi SAW dengan anak panah, menghujani anak panah dengan batu-batu ya. Ya, sampai ada sebuah anak panah yang mengenai baju Nabi SAW dan kecantol di baju Nabi SAW. Akhirnya karena sulit ditembus, Rasulullah SAW menyuruh untuk menyiapkan al-manjanik. Al-manjanik ini semacam ketapel raksasa ya, untuk melemparkan batu besar. Dan manjanik ini Rasulullah SAW dapatkan di benteng As-Sa'ab. Ya, benteng sebelumnya yang dikuasai oleh Rasulullah SAW ada manjanik. Maka dibawalah, dikeluarkan manjanik, kemudian disiapkan batu yang besar, akhirnya dilemparkan kepada benteng. Ya, karena hantaman begitu kuat, akhirnya timbullah bolong di benteng tersebut. Ketika ada bolong di benteng tersebut, akhirnya kaum muslimin pun bisa masuk melalui benteng bolongan tersebut ya. Akhirnya terjadi peperangan dalam benteng tersebut. Akhirnya mereka pun kabur ya, mereka kabur meninggalkan benteng, dan akhirnya mereka meninggalkan anak-anak mereka dan mereka meninggalkan istri-istri mereka di benteng tersebut. Maka ketika benteng An-Nazar telah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti daerah wilayah pertama, setengah dari Khaybar sudah dikuasai. Itu lima benteng ya, benteng Naim, benteng Sa'ab, kemudian benteng Qal'at Az-Zubair, kemudian benteng Ubay, dan terakhir tadi benteng An-Nazar. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju wilayah kedua dari Khaybar yang disebut dengan wilayah Al-Qutaybah. Di situ ada 3 benteng, yaitu benteng Al-Qamus, kemudian benteng Al-Watih, dan benteng As-Sulalim. Maka orang Yahudi yang tersisa semuanya kabur ke benteng-benteng tersebut, mereka bertahan di benteng tersebut. Timbul perselisihan di kalangan para ahli sejarah, apakah 3 benteng tersebut dikuasai oleh kaum muslimin dengan peperangan atau karena ada asullah, yaitu mereka menyerah dan mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Ibnu Ishaq ya, sahibus sirah, ya, penulis sirah terkenal, beliau mengatakan telah terjadi peperangan di benteng Al-Qamus, benteng pertama. Ya, adapun benteng kedua dan ketiga, maka terjadi mereka menyerah. Ya, ataupun benteng pertama dari 3 benteng tersebut, Al-Qamus, kemudian Al-Watih dan Sulalim, maka terjadi sempat peperangan di benteng Al-Qamus. Ya, sehingga terjadi peperangan dan akhirnya disitulah benteng tersebut dikuasai, dan disitulah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, istri Nabi SAW ketika itu masih wanita Yahudiyah dari kabilah Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab An-Nadiriyah, akhirnya
ditawan oleh para sahabat karena menjadi sabaya, yaitu menjadi wanita-wanita tawanan perang. Setelah benteng Al-Qamus dikuasai, maka akhirnya kaum muslimin mengepung orang-orang Yahudi ya di benteng berikutnya, dan pengepungan terjadi 14 hari ya. Kemudian mereka tetap bertahan 14 hari, cukup lama, mereka tidak mau keluar dan Rasulullah juga tidak bisa masuk. Akhirnya Rasulullah SAW siapkan manjanik untuk melobangi benteng tersebut. Ketika manjanik tadi, ketapel raksasa, siap dilemparkan batu kepada benteng tersebut, akhirnya mereka takut, mereka yakin mereka akan kalah, akhirnya mereka pun minta untuk berdamai, untuk mengadakan perundingan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik dalam sahihnya, beliau berkata, Anas radhiyallahu anhu berkata, "Fa dhahara 'alaihim Rasulullah sallallahu faqatala al-muqatila wa saba az-zarari." Ya, maka Rasulullah SAW ketika perang kemudian mengalahkan mereka, kemudian menawan tawanan perang, fa arsala Kinanatu ibnu Abil Huqaiq. Maka salah seorang tokoh mereka yang bernama Kinanah ibnu Abil Huqaiq. Kinanah ibnu Abil Huqaiq adalah suaminya Sofia dan mantunya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab yang sudah kita jelaskan yang dibunuh oleh kaum muslimin dalam perang Ghazwat Bani Nadir setelah perang Khandaq ya, karena dialah yang memprovokasi orang-orang Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab Badui untuk datang menyerang kota Madinah sehingga jumlah mereka sekitar 10.000. Provokator ulungnya siapa? Bapaknya Sofia, yaitu Huyai bin Akhtab. Dan Huyai ini punya menantu namanya Kinanah bin Abil Huqaiq, suaminya Sofia. Akhirnya karena dia orang terpandang, Kinanah bin Abil Huqaiq, dia pun mengirim surat atau mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Inzil fa ukallimuka." Turunlah engkau wahai Rasulullah, kita ketemu, wahai Muhammad, saya ingin berbicara dengan engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am." Silakan. Maka dia pun turun, Ibnu Abil Huqaiq, maka dia minta perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dengan syarat yang disepakati oleh mereka. Syarat pertama yaitu semua orang yang berada dalam benteng tidak ditumpahkan darahnya. Itu para pasukan Yahudi yang ada dalam benteng tersebut tidak ditumpahkan darahnya. Kemudian juga yang kedua, semua anak-anak dan wanita ya tidak boleh ditawan. Ya, tidak boleh ditawan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, yakhrujul yahudu min Khaybar bi dararihim. Maka orang Yahudi terusir. Rasulullah masih mengalah, silakan kalian pergi dari Khaybar, cari tempat yang lain. Mereka diusir, silakan pergi bersama anak-anak dan istri mereka. Kemudian syarat yang keempat, mereka melepaskan seluruh harta mereka. Semuanya, emas, perak, kemudian al-qura, yaitu kuda yang mereka miliki, wal halqah, alat perang, semuanya tidak boleh yang dibawa, semua ditinggalkan. Wa alal bazzi, dan semua baju yang mereka miliki tidak boleh dibawa, kecuali baju yang sedang mereka pakai. Itu saja. Silakan pergi, tidak dibunuh, tapi pergi dengan kehinaan, pergi meninggalkan Khaybar. Tapi syaratnya tadi, kalian boleh selamat. Istri anak kalian tidak akan diganggu. Tapi kalian harus meninggalkan seluruh harta kalian, tidak ada yang boleh dibawa. Kuda, kemudian semua harta, ya, emas, perak, binatang ternak, semuanya tinggalkan. Senjata-senjata peperangan, perisai, semuanya ya. Bahkan baju semua tinggal, kecuali baju yang kalian pakai. Setelah itu kalian keluar dari kota Khaybar ya. Syarat yang kelima yang penting yaitu tidak boleh menyembunyikan suatu pun. Ada harta tidak boleh disembunyikan. Ada harta tidak boleh disembunyikan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Wa bari'at minkum zimmatullah wa zimmatu rasulih in katamtumuni syai'an." Dan ingat perjanjian Nabi, tanggungan Nabi dan tanggungan Allah dan tanggungan Nabi lepas dari kalian. Jaminan Allah dan jaminan Nabi lepas dari kalian jika kalian ternyata menyembunyikan sesuatu. Rasulullah SAW sudah ingatkan, jangan kalian sembunyikan apapun. Ternyata nanti mereka berkhianat, ternyata ada yang mereka sembunyikan. Akhirnya mereka pun setuju dan mereka pun berdamai dengan Nabi SAW. Kemudian benteng-benteng semua diserahkan kepada kaum muslimin. Mereka harus pergi meninggalkan Khaybar. Ketika Rasulullah SAW ingin mengusir mereka dari Khaybar, ya, kemudian mereka minta permohonan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudahlah kami tidak usah pergi dari Khaybar. Ini Khaybar luas, banyak sekali kebun-kebun kormanya. Ya, biarkan kami kerja, kami yang kerja, kami nggak usah pergi ke Khaybar, kami yang kerja.
Dan setengah hasilnya kami berikan kepada anda dan kaum muslimin. Semua buah-buahan, korma, semuanya. Kami yang kerja, setengah hartanya kami berikan kepada kalian, setengah buat kami. Mereka berkata, ya Muhammad, da'na nakun fi hadhil ard. Wahai Muhammad, biarkanlah kami di negeri kami ini. Nuslihuha wa nakumu alaih, kami yang ngurus, kami yang ngurusin negeri kami. Fanahnu a'lamu biha minkum wa a'maru laha. Dan karena kami lebih pandai mengurusi tanah kami dan kami lebih bisa memakmurkan tanah kami. Dan ketika itu benar, Rasulullah SAW tidak memiliki budak-budak yang untuk mengurusi Khaybar yang begitu luas. Para sahabat juga mungkin tinggal di situ. Mereka harus pulang ke kota Madinah, menjaga kota Madinah. Masih banyak urusan panjang, ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW setuju. Oke, tidak apa-apa. Mereka kerja, setengah hasilnya diberikan kepada kaum muslimin, ya. Yaitu semua hasil dari perkebunan, dari korma dan yang lainnya diberikan setengahnya kepada kaum muslimin, setengahnya buat mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, natrukukum ala dzalika ma syi'na. Ingat, tidak ada perjanjian berapa tahun. Pokoknya terserah kami, kata Nabi SAW. Kapan kami mau mengusir kalian, maka kalian harus pergi. Ya, kalau kapan kami mengusir kalian, maka kalian harus pergi. Ini terserah kami, ya. Akhirnya mereka pun tinggal di Khaybar. Nanti akhirnya mereka diusir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena permasalahan yang mereka lakukan. Disitulah kemudian Rasulullah SAW menawan Safiyah bintu Huyai bin Akhtab yang nanti akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah istrinya Kinanah bin Abil Huqaiq. Kemudian setelah perjanjian tersebut, ya, ternyata mereka berkhianat. Kinanah ibnu Abil Huqaiq, suaminya Safiyah, ternyata menyembunyikan harta milik mertuanya, harta milik bapaknya Safiyah, ya. Kita tahu bapaknya Safiyah, Huyai bin Akhtab, terbunuh dalam perang Quraidah, Bani Quraidah, ya. Ketika dia diusir dari Bani Nadhir, ya. Ketika dia diusir, dan saya sering sampaikan bahwasanya di Madinah ada 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Yang pertama diusir Bani Qainuqa. Ada kasus. Setelah diusir kemudian Bani Nadhir. Bani Nadhir diusir karena mereka rencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikin makar ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diusir. Ketika diusir, turunlah surat Al-Hasyr tentang pengusiran mereka. Ketika mereka diusir Bani Nadhir, mereka lari ke mana? Mereka ada yang ke Syam, ada yang ke Khaybar. Di antara yang ke Khaybar adalah bapaknya Safiyah. Dan dia kepala Bani Nadhir dan dia punya harta yang banyak. Maka dia bawa harta dari Bani Nadhir, dia bawa, dia sembunyikan di Khaybar. Kemudian bapaknya Safiyah ini bikin provokasi kepada orang-orang Quraisy dan yang lainnya sehingga datanglah 10.000 pasukan menyerang Nabi dalam perang Khandaq. Ya, termasuk dia yang merayu Bani Quraidah untuk berkhianat kepada Nabi SAW, dan akhirnya Bani Quraidah termakan dengan provokasi Huyai bin Akhtab. Ini saya ingin jelaskan tentang bahayanya Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah. Bapaknya bahaya, ternyata putrinya Ummul Mukminin. Subhanallah, yukhrijul hayya minal mayyit. Terkadang Allah mengeluarkan orang baik dari orang yang buruk. Intinya akhirnya dia ikut serta dalam perang Bani Quraidah dan akhirnya dia dibunuh oleh kaum muslimin. Tetapi dia sempat membawa harta yang banyak dia simpan di Khaybar. Nah, harta itu disembunyikan oleh ponakannya, oleh mantunya, yaitu Kinanah bin Abil Huqaiq. Ya. Padahal Nabi sudah ingatkan, kalau kalian ada yang sembunyikan, maka lepas jaminan kami. Ibnu Hibban meriwayatkan dan juga Abi Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Faghayyabu maskan li Huyai bin Akhtab." Maskan itu semacam tempat terbuat dari kulit, ya. Di situ diisi harta yang banyak milik Huyai bin Akhtab. Wa kana qad qutila qabla Khaybar, dan dia sudah dibunuh sebelum Khaybar, itu dalam perang Bani Quraidah. Wa kana ihtamalahu ma'ahu yauma Bani Nadhir hina ujliyat an-Nadhir, dan dia bawa harta tersebut ketika Bani Nadhir diusir karena dia kepala suku Bani Nadhir. Fihi huliyuhum, di situ ada harta-harta Bani Nadhir. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada pamannya Huyai, li ammi Huyayin, ma fa'ala masku Huyai alladhi ja'a bihi min an-Nadhir. Nabi bertanya kepada orang Yahudi, mana hartanya Huyai yang dia bawa kabur dari Bani Nadhir ke
ke Khaybar. Akhirnya dia berkata, ya, adhabathun nafaqatu wal hurubu. Ya. Kemudian mereka menjawab, sudah habis. Sudah buat nafkah, sudah buat peperangan. Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW, al-ahdu qarib. Belum habis. Baru saja dia bawa harta tersebut. Beberapa 2 tahun lalu dia simpan harta tersebut di sini. Ya, wal malu aktsar min dzalik, dan hartanya lebih banyak. Kalau untuk nafkah 2 tahun tidak akan habis. Kalian bohong. Akhirnya Rasulullah SAW menolak orang tersebut kepada Zubair bin Awam untuk dibunuh, ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Ra'aitu Huyayyan yatufu fi kharibatin hahuna." Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah, Huyai pernah berjalan daerah sekitar situ. Maka kata Rasulullah SAW, pergilah situ cari, dan ternyata benar, ya. Kemudian diambillah harta milik Huyai bin Akhtab, dan ketika itu Rasulullah SAW membunuh Kinanah bin Abil Hufayq dan saudaranya karena mereka ikut serta dalam menyembunyikan harta milik Huyai bin Akhtab. Akhirnya Kinanah dibunuh dan dia adalah suaminya Safiyah, ya, suaminya Safiyah. Maka selesailah perang Khaybar. Setelah Rasulullah SAW mengumpulkan ghanimah yang banyak dari perang Khaybar, ya, dan Rasulullah SAW bagikan kepada orang-orang yang pernah ikut serta dengan Nabi dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, karena Allah yang telah menjanjikan mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan ghanimah, ya. Wa maghanima katsiratan ta'khudunaha atau ya'khudunaha. Mereka akan mendapatkan ghanimah yang banyak, yaitu di Khaybar. Dan semua orang yang pergi ke perjanjian Hudaybiyah semuanya ikut serta dalam perang Khaybar kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Ya, maka Rasulullah SAW tetap memberikan bagian kepada dia karena dia sudah dijanjikan oleh Allah semua yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, maka akan mendapatkan bagian dari Khaybar. Dan Jabir bin Abdullah meskipun tidak ikut dalam perang Khaybar, dia tetap diberikan bagian, yaitu saham dari ghanimah perang Khaybar. Al-Imam Abi Dawud rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sahal bin Abi Hasmah bahwasanya Rasulullah SAW membagikan ghanimah dari perang Khaybar menjadi 2. Setengahnya buat para prajurit, para pasukan yang berperang dari kaum muslimin, setengahnya disimpan untuk dibawa ke kota Madinah untuk diberikan kepada orang-orang susah, kepada fakir miskin, kepada tamu-tamu yang datang untuk dimuliakan. Tidak semua diambil oleh para mujahidin. Jadi cuma setengah dari harta Khaybar, harta ghanimah dibagi kepada para mujahidin. Ya. Dan di antara dalil kenapa dibagi setengah buat mujahidin, setengahnya tidak, karena tadi disebutkan tidak seluruh benteng dikalahkan dengan peperangan. Sebagian benteng dikalahkan dengan perdamaian, ya. Dikalahkan dengan perdamaian, ya. Sehingga ghanimah setengah saja, ya, yang dibagikan kepada para mujahidin. Kemudian Rasulullah SAW ketika membagi ghanimah, Rasulullah SAW melihat bagaimana andil, Rasulullah bersikap adil, bagaimana andil seorang prajurit dalam peperangan. Orang yang memiliki kuda, kudanya dipakai dalam peperangan, dia mendapatkan 2 bagian, 2 saham. Prajurit pejalan kaki dapat 1 saham. Prajurit pejalan kaki dapat 1 saham. Prajurit yang naik kuda, kalau itu bukan kudanya, dia dapat juga 1 saham. Tapi kalau dia yang naik kuda dan itu juga kuda miliknya, dia mendapatkan 3 saham. Dia sebagai prajurit dan 2 saham sebagai pemilik kuda. Dan ini sikap adil dalam membagi peraturan, dalam membagi ghanimah ketika terjadi peperangan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adil melihat bagaimana peran prajurit dalam peperangan. Kita tahu bahwasanya orang yang punya berkuda lebih mematahkan mental musuh karena dia bisa maju, dia bisa sambil berperang naik kudanya, dan itu butuh keahlian tersendiri. Oleh karenanya mendapatkan bagian yang banyak, dan tidak semua orang punya kuda ketika itu. Disebutkan bahwasanya Zubair bin Awam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan 4 saham. Kenapa 4 saham? 1 saham buat Zubair, ya. Kemudian 1 saham buat ibunya karena kerabat dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah bintu Abdul Muttalib. Jadi mamanya Zubair adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Zubair ibunya namanya Safiyah bintu Abdul Muttalib, ya. Kemudian dia juga dapat 2 saham karena dia memiliki kuda. Jadi dia mendapatkan 4 saham. Saham buat dia sebagai prajurit berkuda, saham buat ibunya, dan 2 saham sebagai pemilik kuda.
Demikian juga Rasulullah SAW membagikan sebagian ghanimah kepada para budak-budak yang ikut serta, para wanita yang ikut serta, tapi tidak mendapatkan saham. Yang penting mendapat bagian dari ghanimah diberikan tanpa ada saham tertentu, ya, sebagai membagikan kesenangan kepada mereka. Kemudian akhirnya kaum muslimin pun pulang dari Khaybar. Ketika sampai di kota Madinah, maka kaum muhajirin mengembalikan manaih kaum Ansar. Jadi ketika datang kaum muhajirin pertama kali di kota Madinah, mereka miskin. Sementara yang kaya adalah kaum Ansar. Dan kaum Ansar menawarkan sebagian harta mereka, hasil kebun mereka kepada kaum muhajirin. Mereka berikan begitu saja. Sebagian setengah dari harta kebun kami akan berikan kepada kalian kaum muhajirin. Tapi kaum muhajirin tidak mau. Kaum muhajirin mengatakan, biarlah kami yang bekerja. Kalian bekerja, membantu kalian, nanti setengah hartanya bagi. Setelah dikuasai, ditaklukkan Khaybar, maka kaum muhajirin tidak lagi mengambil bagian dari pemberian kaum Ansar. Mereka kembalikan. Kenapa? Karena harta yang datang dari Khaybar banyak. Khaybar sangat subur, ya, sangat subur, sehingga penghasil korma yang banyak ketika itu, ya, dikuasai oleh orang Yahudi. Ketika dikuasai oleh kaum muslimin, maka hasil korma banyak dibawa ke kota Madinah, sehingga kaum muhajirin tidak perlu lagi kerja kepada kaum Ansar karena begitu banyak hasil kebun korma, ya. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma syabi'na hatta fatahna Khaybar." Kami tidak pernah kenyang sampai kami menaklukkan Khaybar. Setelah ditaklukkan Khaybar, baru ternyata hasil buminya banyak. Ya, kebunnya banyak diberikan kepada kaum muslimin sehingga mereka bisa kenyang karena datang bantuan dari Khaybar. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Lamma futihat Khaybar, qulna al-an nasba'u minat tamar." Kata Aisyah, setelah Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin, baru kita berkata, sekarang kita baru bisa kenyang karena makan korma. Subhanallah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Ai li kasrati ma fiha minan nakhil." Karena begitu banyak korma yang ada di Khaybar, isyaratan ila annahum kanu qabla fatiha fi qillati minal aish. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum Khaybar dikuasai, mereka makan cuma sedikit. Mereka tidak pernah kenyang makan korma. Padahal di Madinah juga banyak korma, tapi karena kaum muslimin banyak, ya, banyak juga orang-orang kaum muhajirin datang dalam kondisi miskin, dan banyak sahabat yang tinggal di Sufa, sehingga hasil bumi mereka harus bagi, sampai mereka tidak pernah kenyang. Aisyah berkata, istri Nabi kita tidak pernah kenyang, padahal suami mereka adalah kepala negara. Mereka tidak pernah kenyang dengan korma. Ya, ini menunjukkan hidup mereka yang sangat-sangat prihatin, sangat sederhana. Sebagaimana saya pernah sampaikan, ketika ada seorang wanita datang minta makan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah akhirnya cari-cari makanan, dia tidak menemukan kecuali 1 butir korma. Di rumah tidak ada kecuali 1 butir korma, maka dia pun berikan kepada orang meminta tersebut. Ya. Dan ini menunjukkan dermawannya Aisyah, dia tidak ada makanan kecuali 1 butir korma, itu pun dia berikan kepada orang lain. Maka ikhwan dan akhwat, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang kenyang ini, mau kenyang apa saja bisa. Mau kenyang korma kalau kita mau bisa. Cuma kita enggak usah tinggal di Saudi, korma banyak. Mau kenyang korma bisa, cuma kita enggak begitu suka korma. Korma paling buka puasa kita makan, ya. Mau kenyang nasi bisa, mau kenyang ikan bisa, mau kenyang daging bisa, mau kenyang apa saja bisa. Para sahabat dahulu mereka lebih suka makan gandum daripada korma. Mereka lebih suka makan gandum. Ya, roti itu makanan spesial daripada korma. Korma saja yang mereka lebih suka gandum daripada korma. Korma pun mereka tidak kenyang. Bayangkan dari tahun pertama Hijriah sampai 7 Hijriah mereka tidak pernah kenyang korma. Bukan kelas-kelas bawahan yang tidak pernah kenyang korma. Istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah kenyang korma. Anaknya Umar bin Khattab tidak pernah kenyang korma. Setelah dikuasai Khaybar, baru kemudian mereka bisa kenyang makan korma, ya. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Alhamdulillah, maka kita banyak pandai-pandai bersyukur, jangan lupa dengan nikmat Allah Subhanahu. Kita sebut-sebut alhamdulillah kita masih bisa kenyang, kita masih bisa makan, masih banyak kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun nikmat Rabbmu ingat-ingatlah, sebut-sebutlah, karena kadang kita lupa bahwasanya yang kita rasakan sekarang kehidupan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari akhirat kelak. Taib, di dalam perang Khaybar ada seorang Arab Badui yang dia mati syahid, ya. Ya, dan kisahnya menakjubkan yang menunjukkan tentang pentingnya niat, ya. Diriwayatkan oleh Hakim dan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Shaddad bin Al-Had. Ana rajul min al-A'rab, ada seorang Arab Badui
dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Uhajiru ma'aka ya Rasulullah, aku berhijrah bersamamu." Fa'ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bihi, maka dia minta izin untuk berhijrah bersama Nabi, akhirnya berhijrah bersama Nabi. Dan Nabi bilang sama para sahabat, perhatikan Arab Badui ini, tolong perhatikan. Tatkala terjadi perang Khaybar, maka Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah. Ya, jadi perang Khaybar kan bertahap. Maka Rasulullah SAW kasih para sahabat, kemudian Rasulullah SAW berkata, jangan lupa kasih Arab Badui tersebut, ya. Wa kana yar'a dhahrahum, karena dia berjaga di belakang. Dia berjaga di belakang, dia tidak tahu ada ghanimah di depan, kata Nabi jangan lupa kasih dia. Akhirnya para sahabat bawakan ghanimahnya, jatah dia dikasih. Kemudian ketika dikasih dia bertanya, "Mahadza, apa ini?" Mereka berkata, "Qasamahu laka Rasulullah SAW." Ya, ini adalah bagianmu. Maka dia pun mengambil bagian tersebut, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Muhammad." Dan kita tahu orang Arab Badui, mereka kalau panggil Nabi, mereka tidak panggil ya Rasulullah. Adab mereka memang kurang karena mereka Badui, ya. Mereka kasar. Mereka kalau panggil nama Nabi, mereka panggil nama. Ya Muhammad. Mereka tidak bilang ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak. Mereka bilang ya Muhammad. Ma'ala hadha taba'tuka. Aku ikut engkau ya Muhammad. Bukan untuk ngambil ghanimah ginian. Subhanallah. Niatnya tulus karena Allah. Bukan karena mencari ghanimah. Walakini taba'tuka ala an urmaha huna. Tapi saya ikut engkau wahai Muhammad supaya aku kena panah di sini. Wa asyara ila halqihi bisahmin. Fa'amut. Aku ingin ada anak panah yang tembus ke sini dan aku mati. Aku ingin, itu cita-citaku. Wa adkhulal jannah. Kemudian aku masuk surga. Itu niatku. Ketika dia mengatakan, saya tidak butuh ghanimah ya Rasulullah. Saya ingin ikut engkau, ingin mati syahid, ingin ada anak panah masuk sini. Kemudian saya mati syahid, masuk surga. Kata Rasulullah SAW, in tasduqillaha yasduqka. Kalau engkau niatmu benar, jujur karena Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonanmu. Falabisu qalilan tsumma nahadu fi qitalil adu. Kemudian mereka tenang sebentar, kemudian mereka melanjutkan peperangan karena kita tahu Khaybar bertahap, tidak langsung. Maka mereka pun maju berperang dan dia pun ikut dalam peperangan tersebut. Kemudian setelah selesai peperangan didatangkanlah mayatnya. Yuhmalu, dia dipikul, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asabahu sahmun haitsu asyar, dan benar anak panah masuk di lehernya sebagaimana tempat dia tunjukkan. Subhanallah. Ya. Kata Nabi, huwa itu laki-laki yang tadi, yang kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Sadaqallah fa sadaqahu." Berarti dia tulus waktu mengucapkan demikian, maka Allah kabulkan permintaannya, ya. Kemudian Nabi pun mengkafankannya, kemudian Rasulullah SAW pun letakkan di depan, kemudian Rasulullah SAW menyolatkannya. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya tersebut, Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan fa ana alaihi syahid. Ya Allah, sungguhnya ini hambamu, dia telah keluar untuk berhijrah di jalanmu, maka dia pun mati syahid, terbunuh syahid, maka aku menjadi saksi bahwasanya dia mati syahid, ya. Maka dikuburkanlah orang tersebut, ya. Taib, sebaliknya kalau tadi kita takjub dengan seorang yang mati syahid, ya, karena niatnya yang tulus dan Allah mudahkan permohonannya. Oleh karenanya kita kalau punya niat yang tulus, biasanya Allah mudahkan. Tapi kalau niat kita enggak tulus, masih kecampur-campur dengan niat yang lain, tercampur dengan riya, tercampur dengan pamer, tercampur dengan angkuh, ya, macam-macam, ya. Maka kadang-kadang terjadi, kadang-kadang enggak, ya. Tapi kalau seorang tulus karena Allah, biasanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya tidak terkontaminasi. Kita lanjutkan kisah berikutnya, Qissatul Asja'i. Ada seorang dari Asja', dari kabilah Asja'. Ini ceritanya terbalik. Dia mati dalam perang tersebut. Dan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkannya. Sebabnya karena dia melakukan gulul. Gulul itu mengambil harta ghanimah ketika sebelum dibagi. Belum waktunya dia ngambil, ya. Tidak diperbolehkan. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia berkata, "Ana rajulan minal muslimin min Asja' tufiya bi Khaybar." Ada seorang laki dari kaum muslimin dari kabilah Asja' wafat di Khaybar. Wa annahu dzukira li Rasulullah sallam. Disebutkan ya Rasulullah si fulan wafat. Kata Rasulullah sallam, "Shallu ala sahibikum." Kalian aja yang salat. Aku enggak. Ya. Fataghayyarat wujuhul qaum lidzalik. Mereka bawa kepada Nabi agar Nabi yang salatkan. Sebagaimana Arab Badui tadi, Rasulullah yang salatkan.
Sekarang malah tidak. Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Kalian yang salatkan, aku enggak. Maka para sahabat berubah wajah mereka. Ada apa dengan orang ini? Falamma ra'a alladhi bihim, tatkala Rasulullah melihat perubahan wajah mereka, para sahabat heran kenapa Rasulullah tidak mau menyolatkan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sungguhnya kawan kalian ini telah mengambil harta sebelum dibagi, ya. Fafattashna mata'ahu, kami pun memeriksa barang-barangnya. Fawajadna fihi kharazan min kharazil yahud ma yusawi dirhamain. Maka mendapatkan macam kalung, ya. Harganya tidak sampai 2 dirham. Artinya perkara yang sepele. Perkara yang sepele, tapi karena ini harta gulul yang tidak halal, maka Nabi tidak menyalatkan. Karena gulul adalah dosa besar. Seorang mengambil harta gulul meskipun sedikit. 2 dirham, tidak sampai 2 dirham. Rasulullah tidak mau menyalatkan. Ini dalil bahwasanya dibolehkan bagi seorang kiai atau seorang pemuka agama, jika ada orang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar, ya dia boleh meninggalkan tidak sholat kepada orang tersebut sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Tentu orang tersebut butuh doa, ya. Tetapi sebagai pelajaran agar yang lain tidak melakukan seperti perbuatannya. Karena kalau ada yang melakukan seperti perbuatannya, tidak disolatin. Ya, oleh karenanya Nabi SAW tidak menyolatkan. Ya. Tidak menyolatkan orang ini, tapi Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyolatkannya. Karena dia membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk, ya, peringatan kepada yang lainnya agar tidak melakukan seperti perbuatan orang tersebut. Baik, setelah Khaybar dikuasai, datanglah para sahabat dari negeri Habasyah. Kita sudah pernah cerita sekitar tahun kelima kenabian, ya. Ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, belum hijrah, masih di Mekah, sekitar 5 tahun berdakwah. Ketika intimidasi kaum musyrikin Quraisy kepada para sahabat semakin kuat, akhirnya Rasulullah SAW suruh sebagian sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Sehingga banyak berhijrah ke negeri Habasyah, ya. Yang mereka diantaranya di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah balik ke Madinah, ternyata datang rombongan dari Khaybar, datang ke kota Madinah, ya. Bagaimana kisahnya? Kisahnya yaitu ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Najasyi setelah Hudaybiyah. Jadi para sahabat sudah lama mereka di Habasyah, dan itu suatu perjuangan yang berat. Bagaimana mereka pergi dari suatu kota yang lebih kaya kepada yang lebih miskin. Habasyah miskin. Mekah lebih kaya. Bukan berhijrah ke negeri yang lebih kaya, berhijrah kepada negeri yang lebih miskin. Mereka pergi ke Habasyah. Setelah itu di sana tidak sesuai dengan cuaca yang mereka biasanya. Kemudian juga di sana mereka tinggal di negeri kaum Nasara. Kemudian bahasanya juga berbeda, ya. Ya, suatu kondisi yang tidak mengenakan, tapi mereka bertahan. Mereka bertahan di sana dari tahun 5 Hijriah, dari 5 kenabian sampai 7 Hijriah. Berarti berapa tahun tuh? Rasulullah berhijrah tahun 13. Berarti 8 sama 7, 15 tahun mereka di sana. Waktu yang cukup lama. Ya. Dan ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Najasyi melalui Amr bin Umayyah Ad-Damri, maka Nabi mengirim surat kepada Najasyi, "Wahai Najasyi, suruh sahabat-sahabatku untuk pulang ke kota Madinah, ya, dan siapkan perahu buat mereka." Dan Najasyi baik, maka Najasyi siapkan 2 kapal besar, ya, untuk mereka naiki agar mereka bisa pulang ke kota Madinah, ya. Akhirnya mereka sampai ke kota Madinah. Ketika Nabi sampai kota Madinah bertemu dengan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, maka Nabi pun berkata, "Ma adri bi ayyihima ana asarru bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Aku tidak tahu mana yang buat aku lebih gembira. Apakah karena aku menaklukkan kota Khaybar atau datangnya Ja'far? Ya, artinya Rasulullah sangat mencintai Ja'far, karena sepupunya, saudaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Bersamaan dengan datangnya Ja'far bin Abi Talib dengan sahabat-sahabat dari Habasyah, demikian juga datang kaum Asy'ariyin. Kaum Asy'ariyin adalah dari negeri Yaman, ya. Mereka berjumlah 50 sekian orang, ya. Di antara mereka adalah Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang masyhur Abu Musa al-Asy'ari, di antara kaum Asy'ariyin. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau bercerita, "Kami di Yaman
Balagana makhrajan Nabi, maka sampai kepada kami makhrajun Nabi, kabar bahwasanya Rasulullah SAW seorang rasul sudah keluar, ya. Dan kami fakharajna muhajirina ilai, dan kami ingin berhijrah menuju kota Madinah, ya. Nabi sudah keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan kami ingin berhijrah dari Yaman menuju kota Madinah. Ana wa akhwani li asgharuhum wa ana wa akhwani li an asgharuhum, dan saya bersama dua saudaraku dan aku yang paling kecil di antara mereka. Ahaduhuma Abu Burdah, salah satunya adalah Abu Burdah, yang satunya adalah Abu Ruhm. Jadi mereka tiga bersaudara bersama rombongan yang lain sekitar 50 sekian. Kemudian farakibna safinatan, kami pun naik kapal dari Yaman menuju ke Hijaz. Fa'alqatna safinatuna ila Najashi bil Habasyah. Ternyata kami dibawa oleh ombak sehingga kami pun terdampar di negeri Habasyah. Qadarullah fawafaqna Ja'far bin Abi Talib wa ashabahu indahu. Kami di sana kami ketemu dengan Ja'far bin Abi Talib, ya. Maka Ja'far cerita, sungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus kami ke sini ke Habasyah, dan Rasulullah menyuruh kami untuk tinggal di Habasyah, dan mereka sudah 15 tahun. Ya, fa aqimu ma'ana, maka Ja'far dengan baik mengatakan, sudah kalian tinggal aja sama kami di sini di Habasyah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kami pun tinggal bersama Ja'far di negeri Habasyah. Sampai akhirnya kami bareng-bareng naik kapal bareng-bareng dari Habasyah menuju kota Madinah. Jadi rombongannya Ja'far, itu juga ada rombongan Abu Musa al-Asy'ari yang berjumlah 50 sekian. Dan kami ketika tiba, qadarullah ternyata Rasulullah SAW baru menang dari perang Khaybar. Dan akhirnya mereka para sahabat juga yang datang dengan kapal tersebut dikasih saham juga, dikasih bagian daripada ghanimah. Ya, kata Musa al-Asy'ari, fa'atana minha, kami pun diberi bagian dari ghanimah perang Khaybar. Padahal seorang pun yang tidak ikut perang Khaybar tidak dikasih. Yang tidak ikut perang Khaybar tidak, kecuali kami, ya. Kecuali kami yang datang dengan safinah, dengan kapal, maka Nabi pun berikan kepada kami sebagai bentuk kegembiraan Nabi SAW kepada mereka, ya. Dan kita tahu Asy'ariyin, ya, Asy'ariyin adalah suatu kaum yang mulia. Rasulullah SAW pernah memuji mereka, ya. Rasulullah SAW pernah berkata, yaqdumu alaikum godan aqwamun hum araqqu quluban lil islami minkum. Kata Rasulullah SAW, akan datang kepada kalian besok suatu kaum yang mereka hatinya lebih lembut kepada Islam daripada kalian. Ternyata datanglah kaum al-Asy'ariyun dari Yaman, di antaranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum, ya. Kemudian juga dalam Sahihain dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW pernah berkata, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Sungguhnya Asy'ariyin, yaitu kaum Asy'ariyin, yaitu dari Yaman, Abu Musa al-Asy'ari, sukunya Abu Musa al-Asy'ari, kalau mereka kehabisan miskin, mereka tidak punya makanan dalam peperangan atau di luar peperangan, atau makanan mereka tinggal sedikit untuk anak-anak mereka, maka mereka kumpul bareng-bareng. Ini Asy'ariyin semuanya mereka punya apa ya, persatuan yang baik. Mereka kumpulkan seluruh makanan mereka dalam satu tempat atau satu baju, satu kain. Sumaktasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Kemudian mereka bagi rata. Ya, jadi di antara mereka tenggang rasa dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau mereka ada kekurangan sebagian, sudah yang punya makanan banyak kumpulin semua. Sudah kumpul rame-rame dibagi rata. Semuanya yang enggak punya makanan sama dengan yang punya makanan banyak. Ini menunjukkan tenggang rasa, perhatian di antara mereka. Maka Rasulullah SAW memuji mereka. Rasulullah SAW berkata, fahum minni wa ana minhum. Ya, mereka bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka, ya. Taib, di antara keistimewaan Asy'ariyin, ya, disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, inni la a'rifu aswata rufqati al-Asy'ariyin bil Quran. Aku tahu suara orang-orang Asy'ariyin dengan Al-Quran. Jadi kalau mereka malam-malam mereka baca Al-Quran dengan keras. Hina yadkhuluna bil-lail, ketika mereka pulang ke rumah. A'rifu manazilahum min aswatin bil Qur'ani bil-lail. Aku tahu tempat-tempat tinggal mereka karena Nabi tahu suara mereka. Ternyata mereka kalau baca Quran keras sampai Nabi dari luar kedengaran. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Meskipun aku tidak tahu di mana rumah mereka. Karena kalau mereka masuk rumah siang hari aku tidak tahu. Tapi kalau malam aku dengar suara mereka, aku tahu ini suaranya Asy'ariyin, rumah mereka sebelah sana, ya. Yang menunjukkan bahwasanya baca Quran dengan keras tidak jadi masalah, kecuali kalau ada yang istirahat atau yang lainnya, ya.
Di antara keutamaan Ashabus Safinah. Apa keutamaan Ashabus Safinah? Mereka dianggap telah berhijrah 2 kali. Ya, mereka telah dianggap berhijrah 2 kali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais. Asma binti Umais ya radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Ja'far. Asma binti Umais ini wanita yang luar biasa. Dia istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Maka Asma binti Umais menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak salah dia yang menikah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kemudian dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Asma binti Umais ini pernah menikah dengan 3 orang yang hebat semua. Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Baik. Ketika itu dia masih istrinya Ja'far bin Abi Thalib ketika baru datang dari Khaybar. Maka satu hari Asma binti Umais datang menjenguk Hafsah, ziarah di rumahnya Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu Umar, bapaknya Hafsah, masuk ketemu Hafsah dan Asma sedang berada bersama Hafsah. Kemudian Umar bertanya, "Man hadhi? Ini siapa?" Kata Hafsah, "Asma binti Umais." Kata Hafsah, ini adalah Asma binti Umais. Kata Umar, "Habasyiyatu hadhi al-bahriyatu hadhi." Oh, inilah yang pernah di Habasyah, yang pernah naik kapal menuju ke sini. Kata Asma, "Na'am, iya benar, dia yang pernah di Habasyah." Istrinya Ja'far yang dia pernah naik kapal ke sini. Maka Umar berkata, "Sabaqnakum bil hijrah." Ya, qadarullah kami lebih dahulu berhijrah daripada kalian. "Fa nahnu ahaqqu bi Rasulillah minkum." Kami lebih utama bersama untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghadibat. Maka Asma marah. Dia mengatakan, "Kalla wallahi, tidak. Kalian tidak lebih berhak kepada Nabi daripada kami." Kemudian Asma berkata, "Kuntum ma'a Rasulillah yut'imu ja'iakum wa ya'izu jahilakum." Kalian enak tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau punya makanan, Nabi kasih kalian. Kami di Habasyah enggak ada makanan. Hidup sengsara ya. Kalau ada yang jahil di antara kalian, Nabi nasihati. Kalau kami, siapa yang nasihati di sana? Tidak ada Nabi bersama kami. Terus kalian mengatakan lebih hebat daripada kami? Wa kunna fi ardin al-bu'ada al-bughadha bil Habasyah. Kami di tempat yang jauh, tempat yang kami tidak sukai, ya. Kami tidak sukai. Wa dzalika fillah, itu semua kami lakukan karena Allah. Ya. Demi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imullah la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta azkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan makan makanan, kata Asma. Dia marah, benar-benar marah, tersinggung dengan Umar. Saya tidak akan makan makanan, saya tidak akan minum apapun sampai saya laporkan perkataanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia tambah lagi, ya. Wa nahnu kunna nu'dza wa nakhaf. Kami dahulu di sana dalam kami dulu diganggu dan kami dalam kondisi ketakutan, ya. Aku akan sebut ini semua kepada Nabi, wa as'aluhu wallahi la akdzib, dan aku akan bertanya kepada Nabi, demi Allah aku tidak akan dusta, wala azik, dan aku tidak akan menyimpang, wala azidu ali, dan aku tidak tambah-tambahin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kan di rumah Hafsah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Asma berkata kesempatan. Kata Asma, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, inna Umar qala kada wa kada." Umar tadi ngomong begini-begini. Maka Rasulullah berkata, "Fama qulti lahu?" Apa yang kau katakan kepada Umar? Asma mengatakan, "Aku berkata begini-begini, aku bantah." Maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Asma. Kata Rasulullah SAW, "Laisa bi ahaqqo bi minkum." Benar. Umar tidak lebih utama kepadaku daripada kalian. Lahu wa li ashabi hijratun wahidah. Umar dan yang semisalnya, mereka punya satu hijrah. Ya benar, mereka lebih dahulu hijrah ke Madinah. Tapi mereka punya satu hijrah. Walakum antum ahlas safinati hijratan. Tapi kalian punya 2 hijrah. Ya, kalian punya 2 hijrah. Jadi masing-masing punya kelebihan. Umar lebih dahulu hijrah, sementara para sahabat ini ashabus safinah mereka masih di Habasyah karena Nabi suruh mereka di Habasyah. Ya. Dan mereka terlambat datang kota Madinah, tetapi mereka punya dua hijrah, ya. Baik, di antara hal-hal yang aneh, ya, yang pernah dilihat oleh para sahabat yang tinggal di Habasyah. Habasyah, ingat, Habasyah negeri Nasara.
Cuma Najasyi masuk Islam. Jadi mereka tinggal di negeri kaum Nasara. Yang kaum Nasara tersebut ternyata baik ya. Mengayomi mereka karena raja mereka Najasyi baik ya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada wanita yang berhijrah ya, atau kepada orang-orang berhijrah yang lewat kapal dari Habasyah. Rasulullah SAW berkata kepada mereka yang pernah tinggal di Habasyah, "Ala tuhaddithuni bi a'ajiba ma ra'aitum bi ardil Habasyah?" Wahai para sahabatku, kan pernah tinggal di Habasyah. Bisakah kalian kabarkan kepadaku tentang suatu perkara-perkara yang menakjubkan kalian di negeri Habasyah? Karena luar negeri gampangannya kalau kita. Rasulullah di Madinah, Habasyah luar negeri. Kalau Mekah, Madinah ya masih Hijaz ya, negeri Arab. Habasyah bukan negeri Arab. Tentu ada hal-hal yang menakjubkan yang Rasulullah ingin tahu. Rasulullah SAW bertanya, adakah sesuatu yang menakjubkan yang kalian pernah lihat di sana? Maka qala fityatun minhum, ada seorang pemuda berkata, "Bala ya Rasulullah, ada ya Rasulullah, ada kisah menakjubkan." Dia cerita, "Baina nahnu julusun marrat bina ajuzun min ajaizi rohabinihim." Suatu hari ketika kami sedang duduk kaum muslimin, tiba-tiba ada seorang nenek tua berjalan ya dari orang miskin ya. Tahmilu ala ra'siha qullah, dan dia sedang membawa di atas qullah min ma, yaitu bawa air, dia taruh di atas kepalanya sambil dia bawa. Famarrat bi fatan minhum. Tiba-tiba nenek tua ini melewati seorang pemuda, orang kaya ya. Yaitu orang kaya di negeri Habasyah. Faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha. Maka pemuda ini iseng, maka nenek ini sedang berjalan, maka dia letakkan tangannya di tengah-tengah di antara dua pundak wanita tua tersebut. Summa dafa, kemudian dia dorong. Fa kharat ala rukbataiha, maka wanita ini pun terjatuh tersungkur di atas kedua lututnya. Fankasarat kullatuha, dan akhirnya kullahnya, tempat airnya yang terbuat mungkin dari dari tanah liat yang semisalnya, pecah. Falamma irtafa'at ilfatat ilaihi. Kemudian dia bangkit. Kemudian nenek tua itu melihat kepada sang pemuda. Dan dia mengingatkan pemuda tersebut. Ini yang menakjubkan di sini dilihat oleh para sahabat. Apa dia berkata nenek tua ini? Saufa ta'lamu ya gudar. Kau akan tahu hai anak nakal ya. Idza wada'allahu al-kursiyya. Kalau Allah meletakkan kursinya pada suatu hari nanti. Wa jama'al awwalina wal akhirin, dan Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Ingat, dia Nasraniyah. Ini wanita Nasrani. Dia ingatkan, ente sekarang ganggu saya. Nanti ada satu hari kiamat, ketika Allah meletakkan kursinya, Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Wa takallamatil aidi, dan tangan-tangan akan berbicara. Wal arjul bima kanu yaksibun. Tangan akan ngomong, kaki akan ngomong apa yang mereka perbuat selama di dunia. Fasawfa ta'lam, kau akan tahu. Kaifa amri wa amruka indahu gadan, kau akan tahu bagaimana urusanku dengan urusanmu di sisi Allah besok. Subhanallah. Ini wanita Nasriyah tapi berbicara seperti orang ustazah yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Bahwasanya manusia akan dimulai dari awal dan akhir. Sebagian firman Allah, "Qul innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumi ma'lum." Sungguhnya orang dari awal sampai akhir semua akan dikumpulkan di padang mahsyar di waktu yang telah ditentukan. Padahal dia Nasraniyah. Ya, ini maka tangan lihat nanti. Kemudian berkata, tangan-tangan berbicara, kaki-kaki akan berbicara. Persis surat dalam Al-Qur'an. Wa tukallimuna aydihim wa tukallimuhum aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya. Dan sebagaimana Al-Qur'an, kata Nabi SAW mengomentari kisah tersebut, sadaqat. Benar wanita tersebut benar. Kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim. Bagaimana Allah bisa memuliakan suatu kaum yang mereka tidak membela hak orang yang miskin dari kezaliman orang yang kaya atau orang yang kuat ya. Jadi kalau mau umat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat tersebut harus membela keadilan ya. Apakah yang terzalimi orang kaya ataupun orang miskin, apakah orang kuat atau orang lemah, semuanya harus dibela. Kemudian juga di antara kisah yang menakjubkan, Syaikhan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Anna Ummu Salamah wa Ummu Habibah dzakarata kanisah." Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah bercerita, dua-duanya pernah di Habasyah. Ummu Salamah dengan Abu Salamah ya, pernah hijrah ke negeri Habasyah, kemudian ke kota
Mekah, akhirnya Abu Salamah meninggal. Kemudian Ummu Salamah hijrah ke kota Madinah, akhirnya menikah dengan Nabi. Jadilah Ummul Mukminin. Sama Ummu Habibah, Ramlah bintu Abu Sufyan pernah berhijrah dengan suaminya Ubaidillah bin Jahshin radhiyallahu anhu yang kemudian meninggal di negeri Habasyah. Kemudian dia balik ke Madinah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Ummul Mukminin. Ini dua-dua Ummul Mukminin yang pernah tinggal di Habasyah. Mereka ngobrol sama Aisyah, itu sama madu-madu ngobrol. Ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada Aisyah. Mereka berdua cerita, kanisatan ra'ainaha, mereka bercerita mereka pernah lihat sebuah gereja di Habasyah. Fiha tasawir, di sana banyak patung-patung, gambar-gambar. Fadzakarata dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua cerita kepada Rasulullah, kami di Habasyah kami lihat ada gereja, ada patung-patungnya, gambar-gambarnya. Rasulullah SAW mengomentari. Inna ulaika idza kana fihimur rajulu salih famata banau ala qabri masjidan. Sungguhnya mereka itu orang-orang Nasara, kalau ada yang meninggal orang soleh di antara mereka, dibangun masjid di atasnya, dibangun tempat ibadah di atasnya. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka bikin patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut. Fa ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat kelak, ya. Karena mereka membuat kuburan di atas membuat masjid di atas kuburan orang soleh, dan mereka bikin patung-patung tersebut. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.